Akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Manik selaku Komite Ketua Umum API. Selamat pagi Ibu. Lagi di Aceh ya Bu? Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dora. Selamat Yang pagi kami Pak Satrio. yang kami hormati Bapak Reza Priambada selaku pembicara pertama, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Reza, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio, selamat pagi Pak Hari, Bu Dora, Mas Beni, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Salam Yang sehat semuanya. baik. Berikutnya yang kami hormati Bapak Penny Rahmadani selaku pembicara kedua, Investment Specialist Manager PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Penny, salam Pagi, kenal pagi, Pak. pagi Bu Dora, pagi Pak Eri, pagi Mas Reza, teman-teman semuanya. Pagi Mas Benny. Yang kami hormati juga moderator kami Bapak Hari Mulyono, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Gimana Bang Hari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mas Arjo. Selamat pagi Bu Dora, Mas Reza, Mas Benny dan tentunya para para peserta event Pagi, kita Pak. ini ya. Jadi, Dan juga yang kami hormati juga kepada para peserta Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat datang hadir pada acara literasi keuangan Palembang secara online Zoom dengan tema mengakselerasi pemerataan literasi keuangan masyarakat melalui pembentukan Duta Literasi Keuangan. Acara pertama kita mulai dengan kata sambutan oleh Komite Ketua Umum API kepada Ibu Theodora Manik. Kami persilakan Bu. Oke, mungkin suara saya dengar ya, jelas ya. Jelas Bu. Oke, terima kasih Mas Rio. Terima kasih juga di sini ada dari IDX juga ya. Kita juga kebetulan ada teman-teman di sini untuk yang melakukan literasi dari iPod dan dari Reliance. Saya terima kasih juga kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang ikut dalam literasi ini. Mungkin saya sedikit aja, nggak sampai 5 menit ya Mas Rio, untuk ada 4 halaman saya yang kebetulan harus memang disampaikan ya kepada teman-teman dan menjadi tugas kita semua bahwa literasi ini sangat penting. Next-nya mungkin Mas Rio. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, sebenarnya saya mau ingin informasiin juga Kak, bahwa ini pertumbuhan investor pasar modal di Indonesia seperti yang dalam materi ini, ada 12 juta SID atau biasanya kita sebut di sini ya, bahwa dari tahun ke tahun memang ada pertumbuhan investor, tapi kalau kita bandingkan dengan usia produktif ya di Indonesia ini 190-an juta orang, 12 juta SID ini masih kurang. Dan kalau mungkin kita lihat di warna abu-abu masih ada room yang banyak banget karena yang masuk dalam equity market di pasar modal Indonesia itu masih sekitar 5 jutaan orang. Nah, next-nya ini semuanya sumber-sumbernya dari TSE ya. Next-nya Mas Rio. Next-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di demografi investor individu masih didominasi dari jenis kelamin laki-laki ya. Ini mudah-mudahan masih dalam rangka Kartinian, mudah-mudahan andaikan ada yang di sini teman-teman para wanita-wanita bisa juga ya get member lah intinya ya. Indonesia ini banyak juga perempuannya, mudah-mudahan masuk juga ke dalam capital market ya, investasi di capital market. Nah, laki-laki dan perempuan sebenarnya harusnya sama-sama punya literasi yang sama sehingga kita ingin bahwa perempuan-perempuan Indonesia juga bisa masuk di capital market. Nah, kalau misalnya lihat dari aspek pekerjaan, sebenarnya pelajar kalau kita lihat yang di sebelah kanan atas yang hijau, pelajar ini sebenarnya masih potensi ya, banyak nih udah mulai masuk di capital market.
Nah, oleh sebab itu tugas dari kita semua, para senior juga yang sudah berkecimpung di capital market, literasi ini masih penting untuk kita punya teman-teman kaula muda ya, milenial Gen Z. Nah, mungkin dari aspek pendidikan ya, ini masih kalau kita lihat di kiri bawah ya, pendidikan itu teman-teman yang SMA itu malah ketertarikan ke capital market besar. Nah, kenapa enggak ya untuk teman-teman kita yang berpendidikan D3, S1, S2 dan lainnya, kenapa enggak juga untuk kita apa namanya ajak lah ya masuk untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kalau nextnya Mas Rio, sorry ya, ini saya terpaksa memang harus memberikan ini biar supaya kita sama-sama melek investasi nih dan saling mengajak ya. Nah, demografi investor individu ya, kalau kita lihat dari segi usia, padahal yang namanya usia produktif itu masih bisa untuk kita libatkan untuk di dalam literasi. Ini 55% yang di bawah 30 tahun, ini memang masih usia-usia yang banyak dan memang berminat dan yang kalau misalnya saya di Aceh di sini ya, kita juga kemarin masuk ke universitas-universitas untuk melakukan literasi. Jadi saya titipkan kepada teman-teman ya, andaikan ada di sini, kita bisa melakukan literasi lebih baik lagi ke teman-teman yang mungkin usia produktif, yang masih produktif untuk bisa bekerja dan menyisihkan dananya untuk diinvestasi. Nah, terakhir mungkin Mas slide berikutnya. Nah, terakhir sebaran investor domestik. Ini kita di Palembang ya. Saya titip juga nih teman-teman yang di Palembang. Sebenarnya Sumatera ini masih ada banyak banget, besar banget ya, karena selain di Jawa, Sumatera ini menjadi tujuan investor untuk di pasar modal. Nah, oleh sebab itu Palembang, saya terima kasih banget nih ada Asosiasi Perusahaan Efek, ada Bursa Efek untuk masuk ke teman-teman yang di daerah Sumatera ya. Nah, ini Sumatera sebagai penyumbang aset untuk transaksi dan juga investor domestik di pasar modal sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi ya, karena memang Sumatera saya juga kebetulan lagi pas di Aceh nih ya, habis ini saya ke Medan. Nah, ini sebenarnya mereka pingin tahu sebenarnya. Jadi saya titipkan kepada literasi yang nanti sebagai pemateri. Kenapa sih harus di capital market gitu ya? Kenapa nggak di deposito aja? Nah, sebenarnya itu yang jadi pertanyaan. Emang apa bedanya deposito dengan capital market? Nah, resikonya seperti apa? Saya titip seperti itu kepada pemateri kita ya. Dari saya itu aja. Mungkin mudah-mudahan sehat sukses buat kita semua dalam melakukan literasi ini. Dan juga terima kasih Mas Rio atas kesempatannya dari KKU untuk ikut dalam acara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dora atas kata sambutan yang telah diberikan pada acara hari ini. Tidak usah berlama-lama lagi. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu pada Pak Hari Mulyono. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Sanrio. Yang saya hormati Ibu Dora selaku Ketua API, kemudian para narasumber kita ada Bung Reza Priyambada dan Bung Penny Ramdhani, dan tentunya ada Mas Sanrio dari API juga, dan yang kita banggakan adalah para peserta kita pada kesempatan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kita kerja bareng nih dari API dan Bursa Efek Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat Palembang untuk bisa berinvestasi yang sehat. Tema kita hari ini adalah mengakselerasi pemerataan literasi keuangan masyarakat melalui pembentukan duta literasi keuangan. Nah, siapa yang menjadi duta literasi keuangan? Duta literasi keuangan tentu adalah semua kita bagian dari masyarakat. OJK menitipkan pesan kepada kita, selalu pada kita untuk kita sampaikan pada publik bagaimana kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat investasi bodong. Dan alhamdulillah kepolisian Republik Indonesia juga sudah, bahkan Bapak Presiden malah memberikan perhatian yang luar biasa membentuk Satgas anti judi online. Nah, ini artinya mari kita geser yang tidak legal menjadi yang tidak ilegal menjadi legal, berinvestasi secara sehat, beraktivitas keuangan secara wajar. Nah, pada kesempatan hari ini dua narasumber luar biasa telah hadir di hadapan kita semua. Nah, dengan narasumber pertama yaitu Bung Reza Priyambada dari Investment Consultant PT Reliance Kurs Indonesia dengan
topik atau temanya yaitu dasar dan tujuan investasi. Nanti kedua setelah Bung Reza Priambada, kita punya narasumber keren kedua yaitu Bung Penny Rahmadani. Beliau dari PT Independent Sekuritas selaku Investment Specialist Manager. Beliau akan menyampaikan topik yang berkaitan dengan risiko dan perencanaan investasi. Kepada rekan-rekan peserta, silakan simak dengan baik karena kami memberikan gimmick menarik berupa souvenir dari Bursa Efek Indonesia melalui kantor perwakilan Sumatera Selatan yang rare item khusus untuk 5 penanya yang pertanyaan terbaik dan dibacakan dan juga ditanggapi. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda, silakan simak materi yang disampaikan hari ini dan tentunya mudah-mudahan dengan gimmick keren ini Anda semua bisa menjadi duta literasi keuangan dari Palembang untuk memajukan Indonesia. Baik, kita mengundang narasumber pertama kita, Bung Reza Priambada. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit profil dari Bung Reza Priambada, seorang pria ganteng, kelahiran saya nggak usah sebut tahun karena nanti jadi lengkap datanya terbuka, cukup 27 Februari saja. Status menikah ya Bung ya. Pengalaman kerja luar biasa, saat ini beliau berkarir sebagai investment konsultan di PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Jika Anda ingin mencari dia lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantornya di Soho West Point, Kota Kedoya, Jalan Macan, Kafling 45, Daan Mogot, Jakarta ya. Pendidikan terakhir adalah postgraduate program majoring in Syariah Economic and Finance dari Universitas Indonesia. Jadi ini makfub sekali tentang ekonomi dan syariah. Gitu ya. Kemudian memegang beberapa sertifikat, ya pokoknya luar biasa sekali. Salah satu ada underwriter representative license, kemudian ada sertifikat securities analyst dari Securities Analyst Standard Board Indonesia, kemudian capital market assessor dari LSPPMI dan selanjutnya banyak banget nih. So kita langsung saja tanpa berlama-lama untuk langsung menyimak paparan atau pembacaan dari Bung Reza Priambada dengan topik dasar dan tujuan investasi karena memang ini adalah bagian yang sering terlupakan oleh pelaku investasi. Silakan Bung Reza, 30 menit. Baik, terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Selamat pagi Mas Rio, selamat pagi Bu Dora. Ya. Terakhir ketemu Bu Dora, saya masih di emiten itu, di PCC itu loh. Ya, sekarang udah balik ke alamnya, balik ke sekuritas ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terutama dan juga kepada Reliance untuk bisa sharing ya gitu. Jadi dalam hal ini mungkin nantinya saya lebih kepada reminder ya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan berarti dalam kesempatan ini saya lebih tahu, lebih paham terkait dengan investasi. Mungkin nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan kalaupun misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada sharing terkait dengan investasi, bisa saja pengetahuan Bapak Ibu dan rekan-rekan jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan saya. Oke, baik. Topik kita kali ini adalah kita bicara mengenai investasi gitu. Nah, sebenarnya di tahun 2024 itu kan kita tentunya akan menghadapi berbagai macam sentimen ya gitu. Nah, tapi dari berbagai macam sentimen tersebut tentu yang harus kita perhatikan sebenarnya roh dasar atau katakanlah esensi kita melakukan investasi itu apa sih gitu. Nah, tadi kan Bu Dora sudah sempat sampaikan ya gitu bahwa nantinya para pembicara diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan investasi. Oke, baik. Sebelum saya masuk investasi, mungkin boleh dilanjut next slide-nya. Nah, ini kurang lebih ada 6 topik ya. Lanjut ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara mengenai investasi ini, kan, saya ingin tanya ke Bapak Ibu dan rekan sekalian ya, mana dari gambar ini yang nantinya Bapak Ibu dan rekan-rekan akan pilih? Apakah kita menghabiskan uang kita ya, gitu. Karena sama-sama nih kita mengeluarkan uang nih dengan jumlah sekian, yang satu untuk kita konsumsi, salah satunya misalkan kita membeli kopi di satu
salah satu kafe gitu kan. Nah, di sisi lain kita eh, mengeluarkan uang kita untuk investasi. Nah, kira-kira mungkin ada yang mau ini, eh, ada yang mau komen mana yang akan eh, dipilih? Gak apa-apa. Ada yang mau open mic? Mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan beli Starbucks atau kita akan berinvestasi? Izin Kak berinvestasi. Oke, kenapa harus berinvestasi? Padahal lebih enak beli itu loh, beli kopi apalah sebutannya tuh, kopi latte di Starbucks loh, daripada investasi loh. Tadi siapa ya? Saya belum. Ayo, yang tadi jawab ada ini, ada risetnya kenapa kita harus berinvestasi? Oke, baik, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Next slide, please. Oke, nah ini saya coba ilustrasikan dengan dana atau uang sebesar 500.000 aja gitu kan. 500.000 ya, ya ini dibilang besar, dibilang kecil ya juga tergantung ya gitu. Nah, kira-kira kalau kita punya uang 500.000, mana yang akan kita habiskan? Apakah berinvestasi, ya kan? Atau kita habiskan untuk eh, nongkrong di kafe, seperti itu. Nah, terus kemudian next berikutnya. Oke, nah ini kalau saya ilustrasikan coba ya. Dengan uang 500.000 ketika kita ke Starbucks kita bisa membeli 7 gelas caramel macchiato dengan ukuran venti dengan apa namanya dengan harga per gelasnya itu 65.000 ya. Ini kita asumsikan di luar teks ya gitu kan. Nah, itu masih ada kembalian 45.000. 45.000 itu mungkin masih bisa kita beli koresan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata dengan 500.000 itu kita bisa coba untuk membeli saham. Betul. Karena sekarang satu lotnya itu kan 100 lembar ya gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, wah kayaknya saya kalau berinvestasi di saham dananya harus gede nih gitu. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata dengan 500.000 itu ternyata kita sudah bisa melakukan investasi di pasar modal gitu. Ya kan? Nah, artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum punya akun mungkin bisa membuka akun di Reliance atau mungkin bisa juga di tempatnya Pak Pendi di Indo Premier ya kan dengan buka akun kemudian nantinya akan diurus administrasinya sehingga bisa membeli atau berinvestasi di saham. Nah, coba kita lihat dari 500.000 itu ternyata kita bisa membeli 3 jenis saham. Satu MRT, kedua Cleo, berikutnya adalah ESA. MRT itu apa? Alfamart. Ya kan tentu Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu dong yang namanya Alfamart itu seperti apa kan gitu. Nah, terus kemudian Cleo. Cleo ini juga perusahaan air minum, gitu kan. Terus ESA. ESA ini adalah perusahaan apa namanya produsen amoniak. Gitu. Nah, artinya ketika kita tahu apa yang kita beli, ya kan, bahwa yang kita beli adalah saham dan perusahaannya pun juga kita bisa tahu, kita bisa lihat. Nah, ini yang kita ilustrasikan. Kan. Nah, jadi ketika kita membeli satu lot AMRT, satu lot Cleo, satu lot ESA dengan harga 429. Sisanya berapa? Sisanya 71.000. Ternyata 71.000 itu bisa ditempatkan lagi di reksadana pasar uang. Nah, kalau saya lihat di beberapa MI ternyata untuk menempatkan dana di pasar uang itu minimal 10.000 sudah bisa menempatkan di reksadana pasar uang. Nah, artinya ketika kita punya sisa dana 71.000 ternyata bisa ditempatkan di reksadana pasar uang. Artinya tingkat pengembaliannya pun juga bisa lebih optimal kan gitu. Di satu sisi kita dapat tingkat pengembalian dari AMRT, Cleo dan juga ESA. Berikutnya kita dapat tingkat pengembalian dari reksadana pasar uang ya seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah, ini balik lagi apa yang saya tanyakan. Apakah kita akan membeli kopi di Starbucks atau kita membeli saham Starbucks gitu.
Bedanya apa? Bedanya ya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan kalian semua membeli kopi di Starbucks ya kalian sebagai konsumen Starbucks, ya kan? Nah, tapi ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan membeli saham Starbucks, Bapak Ibu dan rekan-rekan itu walaupun hanya satu lot, itu Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa dikatakan sebagai pemilik dari Starbucks itu. Karena apa? Karena dengan kita membeli saham itu kan kita disebutnya sebagai pemegang saham. Pemegang saham itu ya kita bisa sebut sebagai pemilik saham. Nah, terus kemudian nantinya dengan kita sebagai pemilik saham, ya pertama kita akan mendapatkan capital gain. Yang berikutnya adalah kalau perusahaan itu membagikan dividen, ya kita akan mendapatkan dividen seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau kita coba ilustrasikan ya, bagaimana ketika seorang investor atau seorang pelaku pasar membeli saham Starbucks, ternyata dia bisa membelanjakan dari hasil capital gain atau dari dividen Starbucks itu untuk membeli produk dari Starbucks itu ya. Jadi di sini dia beli 200 saham Starbucks, kemudian dia memperoleh dividen sebesar 360 US dollar per years ya. Terus kemudian dia spend 30 US dollar per month untuk membeli kopi Starbucks. Nah, dengan dia membeli kopi Starbucks itu kan dia uangnya itu berasal dari dividen. Gitu. Jadi boleh dikatakan ya dia sama sekali tidak mengeluarkan uang. Gitu. Karena apa? Karena dia membeli kopi Starbucks itu ya dari hasil dividen. Gitu. Nah, dividen itu dapatnya dari mana? Dividen itu dapatnya dari sebagian laba yang diberikan kepada pemegang saham ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melihat ada suatu emiten atau perusahaan TBK itu memperoleh keuntungan, terus kemudian mereka berencana membagikan dividen, gitu kan. Katakanlah misalkan dia ada untung 20 miliar nih, terus kemudian dividen payout ratio-nya 20%, kan. Nah, jadi 20% itulah yang yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jadi uang dari hasil dividen itu ternyata bisa dipakai untuk beli kopi Starbucks. Itu yang kenapa di gambar ini disebut free Starbucks for life. Ya. Nah, itulah salah satu benefit dari kita melakukan investasi gitu. Nah, tapi bukan berarti ini ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan jangan salah paham, bukan berarti saya nanti mengajarkan atau mengatakan bahwa tidak boleh jajan dan sebagainya. Silakan aja gitu. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi tersebut, nah ini mana yang menjadi prioritas kita gitu. Artinya kan jangan sampai tiap hari ya kita jajan terus kan. Sementara untuk dana investasi tidak ada posnya kan gitu. Dan pada akhirnya penyesalan datang kemudian gitu. Jadi paling tidak ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan uang, entah itu dari THR, entah itu dari gaji, atau dari pendapatan usaha dan lain sebagainya, yang pertama adalah sisihkan untuk sedekah, zakat dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah untuk investasi, baru kemudian kita alokasikan untuk kebutuhan kita. Gitu. Nah, untuk kebutuhan kita pun juga ya kita akan lihat itu sebenarnya kita butuh-butuh banget nggak sih untuk kita spend money tersebut. Sama halnya ketika kita ke Starbucks. Sebenarnya saya ini butuh banget nggak setiap hari harus minum kopi Starbucks, ya kan? Apakah dengan katakanlah kita minum kopi kapal api gitu, apakah kenikmatan itu berkurang atau katakanlah apakah hidup kita menjadi berubah dan sebagainya? Kan enggak. Nah, jadi artinya daripada kita menghabiskan setiap hari nongkrong terus kemudian untuk kegiatan yang mungkin tidak ada kejelasan ya mungkin sebagian dana kita bisa kita alokasikan untuk investasi seperti itu. Oke, baik berikutnya. Ya, berikutnya ini adalah konsep dasar investasi. Ini mungkin secara textbook ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa cari di mana di beberapa literatur. Jadi intinya itu adalah ketika kita melakukan investasi itu kita menempatkan atau kita mengeluarkan uang yang kita punya pada suatu harta atau suatu aset yang
ke depannya itu diharapkan memberikan hasil atau katakanlah kita bisa meningkat hasilnya. Nah, sama seperti tadi, ketika 500.000 itu kita tempatkan di instrumen investasi di saham atau tadi ada reksadana pasar uang, harapannya apa? Harapannya dalam periode tertentu investasi kita berkembang seperti itu ya. Jadi misalkan dari 100.000 kita berharap nantinya setelah 6 bulan atau setelah setahun dana kita berkembang dari yang tadinya 500.000 kemudian berkembang menjadi misalkan 550. Syukur-syukur bisa di atas tersebut ya. Nah, atau ada juga yang mengatakan bahwa investasi itu mengorbankan konsumsi saat ini untuk mendapatkan poin yang lebih besar untuk konsumsi di masa yang akan datang. Jadi beberapa konsumsi yang kita lakukan saat ini itu ada yang kita tunda ya kan dengan harapan penundaan konsumsi tersebut kita alihkan ke investasi sama kayak tadi ilustrasinya gitu kan ketika misalkan kita memilih lebih baik lebih baik saya minum kopi kapal api aja deh bikin sendiri di rumah atau di kantor daripada saya spend money ke mana ke kafe misalkan. Nah itu mungkin bisa dananya bisa kita kumpulkan kita alihkan untuk investasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya. Oke, nah, kalau kita lihat konsep dasar investasi, nah ini bedanya antara investasi dengan menabung ya. Jadi kalau kita lihat bedanya investasi dengan menabung itu, yang pertama kalau investasi kita tujuannya adalah memperoleh keuntungan ya seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya kalau kita lihat apa namanya potensi risiko ya tentu ada risikonya. Risiko ketika kita melakukan investasi apa ya terjadi penurunan nilai kan sama contoh misalkan yang simple kayak kemarin misalkan kita melihat kinerja dari BRI ya dari BRI itu sangat baik ya di kuartal pertama kan full year-nya mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa terus kita akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di saham BRI gitu kan tuh. Nah pada saat itu misalkan kita lihat saham saham BRI di harga 5.600 itu merupakan level entry yang cukup menarik ya. Kita masuk di harga 5.600 itu. Nah, harapannya dalam beberapa bulan ke depan harga dari saham BRI mengalami kenaikan seperti itu kan. Syukur-syukur katakanlah misalkan bisa ke 7.000. Nah, tapi ternyata dalam beberapa hari terakhir kemarin saham BRI justru malah cenderung mengalami penurunan dan apalagi ada sentimen dari kenaikan tingkat suku bunga dan sebagainya sehingga saham BRI pada hari ini itu di level 5.150. Artinya ketika kita masuk di BRI di harga 5.600, sekarang di harga 5.100, ini kita ada potensial loss sebanyak berapa 500 poin ya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain pergerakan harga saham itu kan pasti akan menyesuaikan dengan kondisi fundamentalnya. Artinya penurunan yang terjadi saat ini bisa saja hanya bersifat sementara. Karena apa? Karena penurunan yang terjadi saat ini itu tidak inline ya, tidak inline dengan kondisi fundamentalnya BRI. Sehingga kalau kita bicara mengenai jangka panjang, katakanlah misalkan sampai akhir 2024 ini kita harapkan pergerakan dari BRI bisa kembali mengalami peningkatan dan nantinya bisa berimbas ke kita punya investasi di BRI. Kurang lebih seperti itu ini ilustrasinya. Terus kemudian jenis transaksi jual beli tempat transaksinya kalau investasi itu kebanyakan di pasar modal. Jadi kalau di pasar modal itu selain saham, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu bisa transaksi obligasi ya. Terus kemudian juga bisa transaksi turunan dari saham seperti warat, prime dan sebagainya. Nah, sementara kalau menabung ya relatif tidak ada risikonya, tapi sebenarnya ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan itu menyimpan dana di bank itu ada potensi risiko juga sih gitu. Kalau amit-amit misalkan banknya bermasalah, gitu, ya kan. Dan kita Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa cermati beberapa tahun sebelumnya kan sempat ada terjadi rush di perbankan, untuk katakanlah perbankannya bermasalah sehingga akhirnya tutup. Nah, akhirnya dananya pun juga hilang kan gitu. Jadi antara investasi dan menabung itu sebenarnya ada risikonya, hanya saja mungkin risiko yang lebih besar mungkin ada di investasi seperti itu. Terus kemudian
tempat transaksinya kalau menabung ya biasa di perbankan. Nah, tapi biasanya kalau kita menabung ini kan sebenarnya untuk apa? Untuk daily life aja ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, berikutnya ya. eh, Berikutnya, nah kalau kita lihat ketika kita melakukan investasi, kita coba bagi dua. Sebenarnya kalau kita berinvestasi, arahnya kemana sih gitu? Nah, arahnya ya kalau ketika kita melakukan apa namanya, ketika kita melakukan investasi, arahnya itu mungkin yang pertama bisa ke aset fisik, nah, atau berikutnya bisa ke financial asset. Nah, kalau ke aset fisik, ya misalkan seperti tanah, properti ya. Jadi misalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan di tanah di suatu area gitu kan, dengan harga per meternya misalkan 500.000 atau 1 juta. Kemudian harapannya setelah 2 atau 3 tahun berikutnya harga tanah kan mengalami peningkatan. Nah, itu termasuk investasi. Atau mungkin bisa juga investasi di eh, apa namanya di barang-barang antik. Nah, itu juga apa kita bisa sebut sebagai investasi. Nah, kemudian kalau di aset keuangan itu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya berinvestasinya itu di capital market ya kan, di pasar modal atau mungkin di pasar uang. Kalau di pasar modal ya tadi ada saham, obligasi ya kan. Terus kemudian yang terbaru itu ada apa namanya waran struktur dan sebagainya ya. Mungkin ke depan pengembangan pengembangan apa namanya pengembangan dari bursa itu mungkin akan muncul berbagai macam varian produk ya. Kemudian kalau di pasar uang ya biasanya seperti time deposit dan sebagainya ya. Baik, berikutnya. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat yang namanya surat berharga itu apa sih? Surat berharga itu adalah suatu suatu dokumen yang menunjukkan hak investor untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi. Nah, ini yang tadi apa, saya katakan ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu memiliki suatu saham, itu bisa dianggap sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Maka eh, dengan status Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu sebagai pemilik, maka punya hak, ya kan, punya hak atas kekayaan perusahaan tersebut. So, next berikutnya. Nah, ini instrumen pasar modal ternyata eh, apa namanya, variannya banyak. Kalau di saham ya ada saham biasa, ada saham preference, ya kan. Terus kemudian kalau di mana kalau di obligasi gitu kan, kalau di obligasi atau sukuk itu juga ada obligasi eh, corporate ya kan, terus kemudian juga ada surat utang negara, terus kemudian juga ada SBSN ya seperti itu. Terus kemudian berikutnya kalau kita di produk derivatif itu ada option ya, kontrak opsi saham atau kontrak berjangka indeks. Nah, di reksadana ini juga variannya juga banyak. Ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran, ya kan, yang isinya berbagai macam instrumen investasi yang diracik oleh investasi. Kemudian ada reksadana penyertaan terbatas, biasanya ini reksadana yang underlying atau berbasiskan terhadap proyek. Kemudian ada reksadana indeks ya, reksadana penjaminan, kick EBA ya. Terus kemudian juga ada dire ya. Ini biasanya apa namanya eh, penempatan fund atau penempatan dana untuk sejumlah properti. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan antara potensi berhasil return dengan potensi risikonya gitu ya. Jadi makin tinggi tentu risikonya makin tinggi, tapi di balik risiko yang tinggi tersebut juga menawarkan potensi return yang cukup tinggi juga. Makanya ada istilah high risk high return. Jadi yang di awal kita lihat ada tabungan deposito, nah ini biasanya untuk jaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian berikutnya ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, reksadana pasar uang sampai ke yang tertinggi itu adalah turunan dari saham yaitu derivatif. Baik, ini berikutnya kalau saya coba ringkas ya. Jadi kalau reksadana pasar uang itu ya penempatan itu dari rekening koran, time deposit ya periodenya pendek, returnnya berupa bunga
ya, bunga dari time deposit ya. Terus kemudian risikonya rendah. Kalau misalkan apa namanya, pendapatan tetap misalkan seperti obligasi, risikonya itu menengah. Terus kemudian dengan adanya penempatan investasi tersebut, Bapak Ibu dan rekan-rekan itu bisa memperoleh capital gain dan juga bunga atas kupon obligasi tersebut ya gitu. Risikonya menengah, kemudian transaksi over counter ya. Terus kemudian berikutnya kalau long term investment misalkan seperti saham atau unit link ya, itu returnnya ya kita murah ya, dividen dan juga capital gain ya. Atau yang kalau kita mau coba yang agak sedikit berisiko ya, misalkan seperti option swap derivatif itu periodenya lebih ke jangka pendek ya kan. Terus kemudian returnnya dari selisih harga jual dan harga beli ya, risikonya sangat tinggi ya, sangat fluktuatif. Nah, terus kemudian next berikutnya. Nah, ini saya coba ya, saya coba kutip pernyataan dari eh, salah satu investor global lah gitu kan. Jadi kalau kalau kata Warren Buffett itu ya, berinvestasilah karena kamu paham. Tuh, artinya ya kita harus terus belajar memahami apa itu investasi, apa itu produk investasi gitu kan. Nah, terus jangan sampai ada iming-iming investasi yang ternyata tidak sesuai dengan risk profile kita dan tidak sesuai dengan tingkat return yang ditawarkan seperti itu. Terus kemudian jadikan membaca sebuah kebiasaan. Ya ini kita harus terus mempelajari kira-kira seperti apa sih spesifik dari saham ketika kita misalkan oke, saya akan memilih investasi di saham. Nah, kira-kira saham yang seperti apa yang cocok dengan risk profile saya, gitu kan? Terus kira-kira saham-saham apa yang sesuai dengan kebutuhan saya, gitu. Nah, itu harus kita pelajari ya. Terus kemudian pentingnya valuasi, ya kan kita harus tahu ini sebenarnya saham ini sudah layak beli atau sudah layak jual atau mungkin kita akan tahan dulu, ya kan. Terus kemudian membeli pada saat yang tepat gitu kan. Nah, misalkan seperti saat ini market lagi turun dan sebagainya. Nah, ini kira-kira apakah time to buy atau kita masih wait and see dulu kan gitu ya. Nah, biasanya kan apa ya? Kekurangan dari kebanyakan pelaku pasar itu adalah ketika pasar lagi turun bahkan sudah berada di fase tekanan jual yang sangat masif, itu tidak berani masuk tuh. Nah, terus kemudian ketika harga sahamnya sudah naik, itu juga belum berani masuk gitu kan. Oh, jangan-jangan nanti turun lagi. Nah, sampai akhirnya dia tidak sadar bahwa harga saham itu sudah tinggi. Begitu sudah tinggi, dia juga mau masuk. Ah, udah ketinggian, kayaknya udah ketinggian harganya, gue malas masuk. Nah, terus masuknya kapan? Gitu kan. Ya, itu nggak jadi investasi kan. Nah, ini yang apa namanya, yang sering kita temui pelaku pasar seperti itu. Gitu. Oke, terus kemudian waktu dan risiko adalah teman investor ya. Itu yang apa namanya, yang menjadi bagian dari investasi. Nah, terus kemudian, nah ini kemarin ya minggu lalu pada saat saya membuat materi ini, ya kan, terus kemudian saya teringat dengan teman atau sahabat saya Pak Lokeng Hong itu kan. Nah, terus kemudian saya minta izin ke beliau, Pak boleh ya Pak, apa namanya, saya minta tipsnya Pak gitu untuk teman-teman di mana di Palembang, teman-teman di API, sebenarnya seperti apa sih cara Bapak melakukan investasi gitu. Nah, jadi dari apa ya namanya, dari resume yang disampaikan oleh beliau, mungkin rangkumannya seperti ini. Beliau tuh rajin baca laporan keuangan perusahaan. Nah, ini yang tidak semua orang mau untuk baca laporan keuangan kan. Karena begitu ngelihat laporan keuangan, ngelihat angka, udah langsung antipati. Aduh gila, angkanya banyak banget segala macam, ngapain gue harus belajar ini kan. Nah, biasa seperti itu. Terus kemudian dia juga rajin baca buku Warren Buffett juga ya. Terus kemudian dia tidak punya rasa apa FOMO ya, kayak tadi saya bilang kan, pada saat harga sudah rendah banget nggak berani masuk, harga mulai bergerak naik nggak berani masuk juga, begitu harga sudah tinggi nggak mau masuk juga, alasannya harga udah ketinggian ya kan. Nah, kalau Pak Lokeng Hong itu melihat bahwa
apa yang disampaikan oleh Warren Buffett tadi, waktu dan risiko itu adalah teman investor. Jadi dia melihat ketika ketika waktunya beli ya dia akan coba untuk berinvestasi. Terus kemudian berinvestasi di bidang usaha yang tepat dan untung. Jadi walaupun walaupun dia memiliki dana yang besar, ya, porsi untuk alokasi investasinya itu besar, tapi ternyata dia nggak sembarangan memilih industri atau instrumen investasi mana yang dia lakukan investasi. Kemudian dia juga punya dia juga sampaikan dia membeli di waktu yang jelek, buruk dan jual di waktu yang baik. Nah, jadi pada saat harga saham saat ini mengalami penurunan, mungkin saya rasa mungkin dia sudah melirik mana saham-saham yang akan dia masuk seperti itu. Terus kemudian dia juga selain melihat ke pergerakan harga saham, dia juga melihat uh, manajemennya. Jadi dia melihat pimpinan manajemennya itu seperti apa sih rekam jejaknya. Gitu. Terus kemudian dia juga melihat apakah perusahaan itu punya integritas juga. Nah, berikutnya yang dia tidak kalah mention adalah jangan lupa untuk sabar. Nah, sabar ini yang uh, tidak semua pelaku pasar itu punya gitu kan. Jadi di awal misalnya kayak tadi tuh, saya beli BRI nih mau harga turun 5.100 gitu kan. Harapannya eh, di akhir Desember saya jual. Nah, tapi katakanlah bulan depan begitu harganya sudah 5.200 udah buru-buru nih ingin enter sell kan. Nah, itu kan menjadikan keuntungan kita di saham BRI itu menjadi tidak optimal. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, nah terus kemudian ini kalau kita lihat seperti apa sih mekanisme investasi ya tentu yang namanya investasi ya kita harus punya akun di sekuritas ya. Ya kalau dalam hal ini ada investor dia buka akun dia punya mempersiapkan dananya kemudian dia buka akun di mana di Reliance. Nah kemudian nanti di sekuritas atau di Reliance atau katakanlah di tempatnya Mas Feni di Indo Premier itu nanti akan dibukakan yang namanya sub rekening efek. Ya, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum punya akun nanti jangan takut. Wah, nanti jangan-jangan nanti uangnya diambil sekuritas dan sebagainya. Enggak. Karena uang atau dana yang diinvestasikan oleh Bapak Ibu dan rekan sekalian itu bukan menjadi harta kekayaan dari sekuritas. Karena nantinya oleh sekuritas itu akan dibukakan yang namanya sub rekening efek. Sub rekening efek ini terpisah dari sekuritas. Nah, nanti super rekening efek ini ketika sudah efektif, Bapak Ibu dan kawan-kawan bisa digunakan untuk berinvestasi, entah itu untuk membeli atau berinvestasi di saham atau bisa juga membeli obligasi ya, atau mungkin efek-efek lain yang ditawarkan oleh sekuritas. Itu. Baik, berikutnya. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Jadi yang pertama sebelum kita lakukan investasi, mungkin yang perlu kita cermati adalah kita pelajari dulu nih internal kita gitu. Artinya kita harus tahu kita ini memposisikan diri seperti apa sih gitu, ya kan? Nah, walaupun Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu paham mengenai laporan keuangan, terus kemudian tahu cara meracik portofolio dan sebagainya, tapi kalau secara pribadi Bapak Ibu tidak tahu, nah itu akan sulit. Nah, makanya tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Rokenhong adalah sabar. Nah, karena apa? Karena beliau sudah mengetahui bahwa eh, diri dia itu bukanlah seorang yang spekulatif gitu. Dan diri dia itu bukanlah orang yang eh, kalau bahasa daerahnya itu gerabak-gerubuk gitu loh. Jadi begitu ada sentimen ini, wah langsung ngambil langsung jual sahamnya. Begitu ada sentimen ini langsung panik dan sebagainya. Itu. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa diri dia itu seperti apa. Gitu. Terus kemudian tentukan jangka waktu investasi, ya kan, pelajari dan pahami siapkan dan investasi dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa cermati. Terus baik berikutnya.
Nah, ini memposisikan antara investor atau trader ya kan. Nah, kira-kira seperti apa sih penilaian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terhadap program investasi, kemudian berapa jangka waktunya dan sebagainya. Jadi intinya itu adalah eh, risk profile Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu seperti apa sih gitu. Terus kemudian apakah cukup disiplin dalam menerapkan strategi investasi atau tidak. Nah, ini harus kita bisa kenali diri kita ya. Baik, berikutnya. Nah, ini contoh beberapa story lah yang saya coba ambil ya. Jadi ada di salah satu news berita yang namanya Mas Andrian ini dia sudah mulai berinvestasi sejak SMA ya, walaupun dia masih pakai pakai apa ya pakai akun orang tuanya, tapi dia sudah mulai melakukan investasi ya. Terus kemudian ada juga satpam dan juga driver taksi yang ternyata dia juga mulai investasi gitu, ya. Ya bisa aja kayak misalkan satpam BCA misalkan kan. Karena dia ngelihat wah kayaknya perusahaan tempat juga bekerja ini perusahaan bagus nih gitu kan. Terus kemudian sering jadi pembicaraan. Terus kemudian dia juga mungkin ngelihat setiap hari teller melakukan transaksi ya kan. Terus kemudian setiap hari CS juga membantu apa namanya nasabah dan sebagainya. Nah dia mungkin punya pikiran untuk membeli saham BCA dan siapa tahu kalau misalkan dia selain mengandalkan dari gaji bisa juga dia dapat dari dividen tempat dia bekerja kan. Jadi dengan kata lain BCA mungkin akan memberikan dia dua penghasilan nih. Pertama gaji, yang kedua ya dividen. Tuh, ilustrasi seperti itu. Terus tadi juga ada Pak Loken Hong, kemudian salah satu artis ya Raisa itu juga melakukan investasi. Gitu. Baik, berikutnya. Ternyata sudah di ujung. Oh, oke, sip. Oke, ternyata ya, ya. Jadi Baik, apa namanya behind the story itu menjadi apa ya namanya menjadi slide yang terakhir. Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hari, Pak. terima luar biasa ya. Itu tadi di yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia saat ini adalah aku investor saham. Tadi ragam-ragam profesi yang disajikan oleh Bung Reza tadi memperlihatkan bahwa siapapun bisa menjadi investor, yang penting dilakukan secara legal logis dan berinvestasilah pada media yang benar, yang diakui oleh negara ya. Dan tadi saya juga membaca beberapa ringkasan-ringkasan strategi yang mungkin bisa diperhatikan lagi oleh para peserta kita kesempatan siang ini. Kalau kita tadi Bung Reza sempat memaparkan sedikit tentang strategi investasi Warren Buffett, ya itu memang godfather-nya investor ya, benar-benar sukses di pasar modal, bisa ditiru. Salah satunya karena paham, kemudian rajin membaca, yang mana juga Pak Loken Hong lakukan itu, kemudian akrab dengan waktu dan risiko sebagai teman investor. Berarti Bung Reza juga sempat memaparkan sedikit tentang jangan FOMO. Nah ini kebetulan peserta kita kebanyakan anak muda di sini. Anak muda ini suka FOMO. Nah, FOMO ini hantu, memang hantu tak berbentuk yang bisa merampas masa depan gitu ya. Bung Penny udah ketawa-ketawa, jadi ini beliau udah siap-siap ini untuk memasuki sesi risiko, karena FOMO adalah bagian dari risiko yang memang ya hantu tadi seperti itu. Kemudian sabar. Nah, mudah-mudahan Bung Penny bisa mengajarkan ilmu sabar setelah mengenal risiko, karena tadi kalau kita lihat dari Pak Loken Hong, salah satu yang dia lakukan adalah tidak berinvestasi pada perusahaan yang tidak berintegritas. Antisipasi dan sikap, ini tadi disampaikan oleh Bung Reza bahwa ini bisa menjadi sebuah susunan sikap untuk berinvestasi yang baik. Kemudian tentunya Anda harus mengetahui diri Anda apakah menjadi investor dan trader. Tahan dulu pertanyaan Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian peserta literasi keuangan Palembang kali ini. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Anda sampaikan pertanyaan Anda pada kolom Q&A, nanti pertanyaan yang terbaik, 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bursa Efek Indonesia berupa souvenir yang rare item. Jadi ini langka yang bisa disimpan. Oke, nah kita persingkat waktu, saatnya kita menghadirkan Bung Penny Rahmadani. Beliau sudah siap di layar kita. Sebentar untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri beliau terlebih dahulu ya. Bung Penny Rahmadani ya, SAFAQWP, Syariah Investment and Islamic Capital Market. Saat ini beliau sebagai investment spesialis di PT Indopreneur Sekuritas.
pernah berkarir di FIF Group, Astra International, dan memulai karir di Mandiri Sekuritas. Satu hal yang saya banggakan, yang luar biasa dari Bung Penny Ramadhani adalah beliau pernah menjadi Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Boleh tahu kampusnya di mana, Bung Penny? Di di UIN Jakarta, Pak. UIN Jakarta. Nah, ini. Jadi buat teman-teman mahasiswa, kalau saya perhatikan peserta juga ada dari UIN nih. Anda bisa mengikuti jejak karir Bung Penny sebagai analis dan investment specialist. Kemudian Bung Penny juga memiliki lisensi-lisensi tertentu, ya seperti ada Qualified Wealth Planner. Nah, ini boleh dipegang. Jadi memang untuk bisa menjadi berkarir di pasar modal dengan baik, Anda harus punya sertifikasi tertentu. Jadi teman-teman yang ada di sini kalau mau selain menjadi investor, bisa menjadi pelaku. Kemudian Fund Manager Training, dan memegang lisensi broker dealer training, dan tentunya adalah short course syariah banking. Baik, tidak berlama-lama, Bung Penny Ramadhani akan memaparkan topik tentang risiko dan perencanaan investasi. Tadi Bung Reza Priambada telah memberikan gambaran tentang dasar dan investasi supaya Anda punya goals yang benar untuk berinvestasi. Nah, sekarang kita memahami risiko dan bagaimana merencanakan investasi agar tidak menjadi investor kepepet, tapi menjadi investor yang sukses sehingga bisa menjadi duta literasi keuangan dari Palembang untuk nasional. Silakan, Bung Penny, 30 menit untuk Anda. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Salam Mas Reza, ini Mas Reza ini luar biasa ya, guru saya ya. Jadi senior kita ya. Jadi kita banyak belajar sama beliau ya. Saya izin share screen ya, layar monitor saya, mudah-mudahan kelihatan ya Pak Heri ya. Oke, Sudah nampak ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Palembang ya. Kabarnya mudah-mudahan baik ya. Ya bukan kok bagi dua ya Pak ya. Kita PP aja berbagi-bagi ya. Jadi memang kalau Palembang itu saya dulu pernah di Sumsel ya. Dulu sempat beberapa lama itu di Batu Raja Pak ya, Sumsel ya. Itu Kingston ya. Batu Raja ya. Oke. Luar biasa. Jadi tahu lah ya orang Sumsel bagaimana gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya API yang juga sudah mengundang saya pribadi dan juga Indo Premier Sekuritas ya untuk bisa sharing ya kepada teman-teman dari Palembang ya. Oke, mungkin saya melanjutkan saja ya, karena memang tadi sudah sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Mas Reza ya, bahwasanya memang pentingnya kita berinvestasi di pasar modal, kemudian juga banyak inspirasi yang kita juga sudah lihat ya, bagaimana sih orang bisa sukses di pasar modal. Dan juga Keng Hong pun juga pernah mengatakan gitu ya, bahwasanya harta karun yang terpendam itu ya salah satunya di pasar modal, tapi juga banyak orang yang tahu. Nah, ini nih ya, jadi segeralah ya buat kita ya, karena ini memang harta karun ya, kenapa kita nggak memanfaatkan gitu ya. Nah, topik saya memang kelanjutan ya terkait perencanaan investasi dan sedikit resiko nantinya. Dari sini saya mau melihat Bapak Ibu ya, bahwasanya memang ketika kita berinvestasi itu pun juga sebenarnya kita mengetahui positioning kita di mana gitu ya. Atau kita harus tahu ya kita di posisi mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ya, nah ini kalau kita masih berbicara misalnya ya pinjaman online ya, kemudian juga kartu kredit, KPR, KKB gitu ya. Nah, ini biasanya kita sudah di posisi ya. Nah, ini kalau di sini berarti kita kelas menengah bawah ya. Jadi kalau misalnya ada teman minjam-minjam duit, nah berarti ini teman-teman masih kategorinya adalah kelas menengah bawah gitu ya. Nah, atau misalnya kalau posisi kita yang masih berhubungan erat dengan yang namanya uh, atau kredit lah atau yang lain ya, pinjaman pinjaman yang lain, nanti kita sudah masuk di level kelas menengah ya. Nah, biasanya level kelas menengah dan kelas menengah bawah ini mereka itu punya problem di cash flow ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pun ya biasanya biasanya masih berprosesnya di cash flow biasanya ya, karena memang masih disubsidi oleh orang tua gitu ya. Nah, kecuali mungkin teman-teman yang sudah mandiri, bisa jadi ya teman-teman sudah ya, tidak berbicara cash flow lagi. Tapi mayoritas pasti membahas masalah cash flow ya. Karena cash flow ini menyangkut uang ada atau enggak gitu ya, income dan uang keluar gitu ya.
Nah, ada level di mana ini level yang sudah berbicara kelas menengah atas ataupun kelas atas ya. Orang-orang ini sudah melewati level cash flow. Mereka tidak membahas lagi masalah pinjaman, mereka juga tidak membahas lagi terkait urusannya cash flow ya, tapi mereka sudah membahas yang namanya mungkin lebih ke level atas ya, mungkin investasi ya, kemudian juga mereka sudah membahas misalnya bisnis apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Nah, level ini mereka tuh membutuhkan yang namanya wealth management, teman-teman semuanya. Jadi level mereka itu problemnya adalah bagaimana mengelola kekayaan, gitu ya. Jadi sebenarnya ini problem juga ya, baik orang atas mau bawah sama-sama punya problem. Yang satu masalahnya cash flow, yang satu masalahnya mengatur kekayaan gitu kan. Tapi kayaknya enak problem yang atas daripada problem yang bawah gitu ya. Kalau problem yang atas ya yang penting ngatur aja gitu kan, asetnya gitu kan. Makanya dibutuhkan kayak Mas Reza kan misalnya investment konsultan, kira-kira saya meletakkan ke aset mana aja nih gitu ya. Pas saya masuk ke saham, obligasi, atau reksadana atau yang lain gitu ya. Problemnya di sana. Tapi problemnya banyak orang mungkin di cash flow. Nah, ini yang kita tahu posisi kita. Ya, karena kalau kita tidak tahu posisi, ya bisa jadi kita tidak tahu goals-nya kemana gitu ya. Nah, jadi kalau kita problemnya di cash flow, berarti bagaimana caranya kita bisa naik level. Gitu ya. Minimal kita di kelas menengah atas. Ya, di mana kita sudah eh, hal yang kita bicarakan itu, hal yang kita lakukan itu adalah berbicara wealth management tadi, mengelola kekayaan, atau setidaknya kita berinvestasi gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa naik level? Itu yang kita bisa mulai lakukan dari saat ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat konsep perencanaan keuangan ataupun nanti konsep investasi gitu ya. Ini mungkin melanjutkan lagi gitu ya terkait perencanaan investasi. Kita harus paham bahwasanya adalah selama ini kita mengenal konsep man work ya. Man work itu apa? Yaitu orang yang dia bekerja gitu ya untuk mendapatkan income gitu ya. Bisa nanti dia dapat gaji, komisi gitu ya, kemudian bonus ya, kemudian THR dan seterusnya. Ya. Ataupun orang yang menukar tenaganya itu dengan uang gitu ya. Artinya ketika dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan uang gitu ya. Itu adalah man work gitu ya. Nah, kita harus mencoba ya. Ya, kita mudah dan produktif membangun aset. Nah, aset ini sifatnya adalah aset work. Nah, kita pengen bagaimana kita yang bekerja itu aset gitu ya. Di mana aset itu ya contohnya ya tadi ya, misalnya kayak properti emas, saham, reksadana ya dan seterusnya ya. Itu yang menghasilkan uang gitu ya. Jadi mudah ya dan produktif membangun aset. Jadi nggak masalah kalau bisa saat ini kita adalah sebagai man work, tapi kita harus bercita-cita memiliki namanya aset work. Jadi jangan man work lagi gitu ya. Jadi boleh sekarang main work, tapi kita akan mencoba move ke aset work gitu ya. Nah, aset work inilah yang nanti ya tahap selanjutnya dia yang akan memberikan income. Ya, tua ya biasanya tua itu pasti kurang produktif ya dan kita menggunakan aset. Jadi selagi muda manfaatkan income-nya untuk membangun aset. Nah, ketika tua, ketika kita kurang produktif, aset yang akan membiayai ya, membiayai kebutuhan kita. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Mas Reza bagaimana kita kalau kita beli di Starbucks ya udah nggak usah beli Starbucks langsung pakai uang kita punya income gitu ya, uang gaji, tapi bagaimana kita beli Starbucksnya pakai dividen misalnya. Itu adalah aset work ya. Aset yang membiayai kebutuhan kita ya. Atau misalnya kalau saya ingin misalnya pensiun ya, mungkin saya pensiun dari hasil kupon obligasi misalnya atau dari dividen saham. Itu bisa jadi ya aset work juga namanya ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa memulai investasi dengan benar ya, karena banyak orang ya kalau kita berbicara risiko, banyak orang tadi misalnya FOMO ya. FOMO-nya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia mungkin ikut-ikutan gitu ya. Dia belum ada persiapan sama sekali. Ini case-nya itu di tahun 2020 ya, mungkin kita tahu pada saat pandemi itu teman-teman hampir semua gitu ya, semua nasabah ataupun semua orang yang masuk ke saham itu
menunjukkan portfolionya dia gitu ya. Karena hampir saham-saham yang pada saat itu kalau tidak salah saham-saham itu hampir rata-rata mengalami kenaikan. Ya, jadi kalau kita beli saat ini ya cenderung akan naik aja gitu karena memang saham lagi bagus-bagusnya ya. Dan sehingga orang FOMO banget gitu ya. Karena di mana-mana portofolio saham. Saya ingat pada itu mungkin Bapak Ibu juga dari bursa juga merasakan bagaimana dulu saham itu di tahun 2020-2021 itu boleh dikatakan kayak kita literasi pun juga sangat kenceng-kenceng banget ya karena memang pandemi sehingga memang semuanya online. Mungkin sampai sekarang mungkin eh dari online juga gitu ya. Nah, kita masih tapi dulu tuh wah saya sendiri hampir tiap hari ya itu acara luar biasa sekali karena orang lagi pengen belajar banget terkait eh, saham gitu ya. Nah, tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan apa yang perlu mereka harus persiapkan lebih awal gitu ya. Nah, pertama adalah kita harus tahu ya mempersiapkan yang namanya cash flow positif. Ya, tadi kan problem kita kan cash flow. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang tadi ya problemnya masih di cash flow, nah coba benerin dulu cash flow-nya. Karena apa Mas Penny? Percuma ya. Kalau misalnya teman-teman punya cash flow itu negatif. Cash flow itu gini ya, uang masuk sama uang keluar. Jadi kalau cash flow-nya itu negatif, berarti uang keluarnya lebih gede daripada uang masuknya. Nah, logikanya kayak gitu. Nah, kalau cash flow-nya positif, artinya uang masuk lebih gede daripada pengeluarannya, spending-nya. Jadi income lebih gede daripada spending-nya. Nah, kalau kondisinya adalah kita cash flow-nya negatif, artinya spending kita lebih tinggi daripada income, gitu kan. Nah, ini yang membuat kita itu investasi pun nggak maksimal. Kenapa demikian Mas Penny? Ya contoh, kalau misalnya teman-teman invest misalnya di saham BBRI, misalnya teman-teman invest di saham BRI, tapi cash flow teman-teman masih negatif. Kalau misalnya teman-teman lagi butuh uang, gitu ya, karena cash flow negatif, mau nggak mau kita harus cari uang lain dong, gitu kan. Solusinya kan hanya jual aset, kalau nggak ngutang lagi, gitu ya. Nah, biasanya orang pasti akan cenderung jual aset terlebih dahulu sebelum dia berutang lagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya BRI 50 lot, 100 lot atau berapa banyak pun lot yang saya punyai, tapi kalau misalnya saya masih cash flow negatif, investasi saya nggak optimal gitu ya. Yang seharusnya saham BRI saya hold dulu ya, tidak saya sell, saya harus sell ya, karena saya lagi butuh uang. Yang seharusnya misalnya saham BRI-nya ini harusnya jangan dijual dulu ya karena lagi merugi misalnya portofolio kita masih negatif, kita harus jual gitu. Artinya kita ruginya dua kali, kita harus rugi jual dan kita juga rugi secara potensi keuntungannya gitu. Nah, itu akibat karena cash flow kita masih negatif ya. Ya, makanya biasa orang mengatakan bagaimana investasi itu ya tidak terlalu berhubungan dengan pengeluaran kita setiap bulan. Supaya apa? Supaya memang investasi itu kan ritmenya berbeda dengan kebutuhan kita setiap bulan. Ya. Kalau kebutuhan setiap bulan kita harus di-cover sama investasi itu nggak investasi lagi. Ya, jadi akhirnya investasi kita nggak pernah optimal. Ya, jadi alurnya itu investasi itu berbeda ya dengan pengeluaran kita setiap bulan. Nah, yang kedua adalah dana darurat. Ini penting ya. Yang saya katakan tadi, setidaknya kita punya dana darurat, kemudian memiliki alokasi investasi. Jadi berapa sih alokasi investasi yang kita harus miliki ya supaya setiap bulannya itu kita benar-benar ada alokasi buat investasi. Jangan sampai kita terlalu gede juga tidak baik kalau misalnya itu membahayakan finansial kita, terlalu kecil pun juga nggak optimal gitu ya. Karena bisa jadi kita bisa mengoptimalkan alokasi kita setiap bulannya. Nah, cash flow positif itu lihat dari mana Mas Benny? Biasanya kalau kita berbicara personal finance ya keuangan pribadi ada dua laporan ya. Catatan arus kas sama catatan kekayaan. Nah, biasanya kalau cash flow itu dilihat dari catatan arus kas. Ya, arus kas itu dari uang masuk ya. Misalnya income berapa, ya, kemudian pengeluarannya kemana aja. Ya, berarti kita harus bagaimana caranya mengatur. Bisa jadi kita harus naikin income kita, atau bisa jadi kita harus tahan pengeluaran kita. Ya, nah ini dua hal yang menurut saya kita bisa pilih ya, atau bisa kedua-duanya. Tapi biasanya agak sulit melakukan kedua-duanya. Income naik, pengeluaran kecil itu kan nggak sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Tapi kita mulai bisa dari mana saja, gitu ya. Nah, biasa laporannya kayak gini ya, teman-teman ya. Gimana kalau cash flow itu ya income ya, pengeluaran kita ya, kebutuhan sehari-hari, cicilan utang. Ini haruslah kondisinya adalah surplus. Ya, ini kondisi surplus.
Gimana caranya saya tahu Mas Beni ya? Berarti saya harus punya recordnya. Ya, saya bisa lihat misalnya sehari-hari pemasukannya berapa, pengeluaran saya berapa, saya kalkulasi itu apakah kondisi saya surplus atau defisit. Nah, kalau defisit berarti teman-teman harus membenahi itu terlebih dahulu. Ya, atau setidaknya teman-teman mulai ya mengatur ya kalau misalnya tadi ada misalnya investasi yang menurut saya coba teman-teman eh, apa namanya teman-teman konversi dulu ya. Misalnya tadi oh saya kebetulan ada deposito nih misalnya saya ada tabungan misalnya eh, 50 juta. Nah, kebetulan nih kondisi saya cash flow saya negatif nih. Karena apa? Karena memang saya punya cicilan yang cukup besar misalnya. Nah, itu saya bisa lakukan. Saya bisa nyicil dulu, selesaikan dulu cicilannya itu ya udah sehingga nanti cash flow saya bisa positif. Nah, ini net worth statement ya, kayak yang bersih ya. Jadi orang teman-teman ya mungkin bisa kita katakan dia benar-benar kaya ya kalau kita tidak lihat utangnya juga. Jadi bisa jadi orang itu dia punya hutang yang banyak, punya aset yang banyak, tapi punya hutang yang banyak juga. Nah, kekayaan bersih itu aset dikurangi dengan hutang. Ya. Jadi kalau misalnya dia negatif net worth-nya, berarti dia lebih banyak hutang daripada asetnya. Berarti dia nggak punya aset sebenarnya. Ya. Nah, atau bisa jadi asetnya lebih besar daripada hutang. Ya, itu bisa terjadi teman-teman. Nah, makanya perlu kita melihat kondisi demikian. Ya. Oke, dana darurat ya, ini juga perlu teman-teman persiapkan sebelum memulai investasi ya, karena eh, kita juga tidak tahu teman-teman ya, yang namanya risiko itu akan selalu ada gitu ya. Misalnya kayak teman-teman tiba-tiba ya, kalau misalnya teman-teman nggak punya dana darurat ya, tiba-tiba eh, pergi kuliah ya, tiba-tiba ban motornya bocor gitu ya, atau harus ganti ban gitu ya. Nah ini kan kalau kita nggak punya dana darurat ya teman-teman juga sangat sulit ya, ini akan mengganggu cash flow teman-teman. Nah, supaya kita investasi itu tenang ya, investasi kita itu lebih baik lebih optimal, usahakan teman-teman punya dana darurat. Jadi ketika ada hal-hal di luar planning teman-teman itu setidaknya tidak mengganggu investasi teman-teman. Jadi teman-teman mau investasi di BRI, mau investasi di Telkom ataupun investasi di saham-saham yang lain itu tidak terganggu. Karena apa? Karena teman-teman sudah ada bumpernya ya, sudah ada uang yang akan mengcounter atau kejadian yang tidak terduga ya. Nah, biasanya berapa yang teman-teman butuhkan ya, saya biasanya rekomendasi 6 kali dari pengeluaran lah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya pengeluaran setiap bulannya itu misalnya 5 juta gitu ya. Nah, teman-teman coba kalikan 6 kalinya. Ya, berarti 30 juta. Jadi teman-teman alokasikan setidaknya 30 juta misalnya untuk dana darurat. Nah, jadi 30 juta ini nggak dipakai kemana-mana. Tapi umumnya saya sangat merekomendasikan ya dana darurat itu diletakkan di reksadana pasar uang. Nah, ini menarik ya karena pertama reksadana pasar uang itu risikonya cukup kecil gitu ya. Yang kedua, returnnya juga lebih menarik ya dibandingkan deposito. Karena deposito juga dia kena tax ya dengan pajak, tapi kalau pasar uang, secara pasar uang itu dia cenderung memang bukan objek pajak gitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi orang biasanya saya kalau dia minta rekomendasi buat penempatan dana darurat, nah, mungkin bisa dipakai 70-80% dari dana darurat itu masukkan ke RDPU, ya reksadana pasar uang. Ya, karena sekarang pun juga kebetulan banyak kok reksadana pasar uang itu bisa ditarik satu hari pun juga banyak ya. Termasuk kita di Indo Premier pun ada beberapa produk kita reksadana itu bisa kita langsung tarik ya, real time gitu ya. Kita tarik kapan pun bisa. Nah, itu menarik. Jadi sudah sangat-sangat liquid ya. Dibandingkan mungkin dana daruratnya ditaruh di tabungan biasa ya. Mungkin lebih termakan inflasi nantinya. Jadi dengan dana darurat pun teman-teman sudah bisa memulai investasi juga gitu. Jadi nggak mesti harus diletakkan dalam bentuk cash gitu ya. Bisa dalam bentuk reksadana pasar uang. Jadi hampir semua produk atau semua jenis kebutuhan produk pasar modal sih sudah ada. Nah, jadi tinggal kita menyesuaikan aja ya. Nah, selanjutnya adalah nah barulah kita mengalokasikan investasi teman-teman ya. Nah, di sini berapa sih alokasi investasi? Nah, ini sebenarnya tergantung ya, tergantung kondisi teman-teman. Ya, ada beberapa kita semacam membuat kayak apa ya, main bola lah ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa buat misalnya
yang sederhana ya, misalnya kalau teman-teman berkeluarga itu ya teman-teman gunakan 50 30 20 ya. 50% buat kebutuhan, 30% buat misalnya cicilan keinginan ya, 20%-nya bisa buat yang namanya kewajiban ya, misalnya buat investasi. Nah, bisa teman-teman alokasikan 20% buat investasi ya. Sebenarnya alokasi investasi semakin besar semakin baik teman-teman ya. Jadi itu yang sebenarnya bisa nanti mengembangkan uang kita. Atau yang single ini mungkin 40% buat kebutuhan, 30%-nya buat keinginan, 30%-nya buat investasi bisa dilakukan. Jadi teman-teman bisa alokasikan sekarang ya. Minimum misalnya 20% teman-teman alokasikan. Ya, setiap punya income ya teman-teman alokasikan misalnya 20% untuk investasi. Ya, terserah ya apakah nanti investasinya di saham, reksadana ataupun investasi yang lain. Ya, misalnya kalau punya income 10 juta ya berarti 2 juta per bulan teman-teman alokasikan untuk investasi. Ya. Nah, kemana produknya? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza kan bahwasanya ada berbagai macam produk pasar modal dari saham, ya reksadana, obligasi, ya, kemudian ada juga exchange traded fund, ada diri dan seterusnya. Jadi banyak instrumen pasar modal yang menurut saya memang produk-produk ini uh, apa namanya termasuk murah ya, tidak mahal. Karena kalau misal kita invest di real asset itu ya, kayak properti, kita setidaknya ratusan bahkan miliaran ya, kita baru bisa investasi. Tapi di produk pasar modal dengan nominal sangat kecil ya, 50.000, 100.000 kita sudah bisa invest. Jadi menurut saya dengan produk pasar modal kita sudah bisa start lebih cepat ya dibandingkan kita harus menunggu uang banyak dulu baru invest di real asset gitu ya. Nah, produk pasar modal sudah memberikan ya kita produknya, tinggal kitanya aja mau atau enggak ya untuk invest di pasar modal ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara teman-teman ya profil ya resiko, jadi dari berbagai macam produk tadi ya termasuk produk-produk di luar pasar modal itu sebenarnya kalau kita berbicara ya kalau kita berbicara investasi itu ya ada high risk and high return, atau mungkin sering juga teman-teman pernah dengar jangan meletakkan telur di satu keranjang ya. Itu konsep diversifikasi gitu ya. Itu salah satu manajemen risiko ya, karena kalau kita berbicara produk investasi ya teman-teman ya, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya risiko. Kita pun juga tahu bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan return yang lebih menarik, kita harus siap dengan risiko. Nah, masalahnya adalah ya, bagaimana cara mengelola risiko? Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi risiko itu kategorinya ada berbagai macam. Risiko itu bisa kita hindari, misalnya. Avoid ya, kita bisa hindari. Nah, berarti misalnya saya tidak berinvestasi di pasar modal. Ya, misalnya misalnya saya takut ya berinvestasi di pasar modal karena risiko. Ya udah, saya tidak berinvestasi, saya menghindari produk pasar modal. Tapi saya menghilangkan opportunity, ya, kesempatan ya, atau opportunity cost lah bahasanya ya. Saya menghilangkan kesempatan, saya mendapatkan return yang lebih menarik atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau saya bisa melipat gandakan atau misalnya mengakumulasi kekayaan saya. Jadi saya ya udah saya taruh aja di deposito, berarti saya kehilangan momen ya, saya kehilangan kesempatan. Nah, itu kategori uh, risk averse ya, ataupun orang yang menghindari risiko. Nah, ada orang yang dia menerima risiko dengan cara dia mencoba melakukan diversifikasi. Nah, tadi yang saya katakan gitu ya, dia meletakkan telurnya itu telur 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 ayam ya, bukan telur yang lain ya, telur ayam itu di beberapa keranjang misalnya. Nah, misalnya contoh ya, dia investasi di saham, dia investasi di obligasi, dia juga investasi di reksadana. Nah, ini ada beberapa kelas aset. Nah, artinya apa? Ini adalah cara yang disebut dengan diversifikasi. Ya, dia mencoba membagi beberapa asetnya itu ke beberapa kelas aset. Supaya apa? Supaya nanti kalau pasar saham itu anjlok, dia masih ada dua pasar yang lain atau dua produk yang lain yang masih misalnya memberikan return yang lebih menarik misalnya. Ataupun kalaupun anjlok, anjloknya nggak parah-parah banget. Ya, karena dia coba mendiversifikasi. Nah, itu contoh diversifikasi ke kelas aset. Nah, ada juga yang diversifikasi kalau dia investasinya di saham,
ya dia bisa jadi ya misalnya satu dia masuk ke sektornya banking, kedua dia masuk sektor consumer, satu mungkin sektornya adalah pertambangan misalnya. Ini juga konsep diversifikasi. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil risiko, tapi kita mungkin akan mencoba dengan memilih produk dengan cara mendiversifikasi. Jadi ada beberapa cara ya untuk kita bisa mengelola risiko. Nah, kalau kita lihat profil, nah, jadi kalau kita melihat profil risiko orang, gitu ya. Nah, biasanya orang itu akan kita lihat dari level, ya level dia menerima risiko, gitu ya. Apakah dia cenderung takut dengan risiko atau tidak mau menerima risiko yang tadi, ya dia cenderung risk averse ataupun dia misalnya cenderung menghindari, ya dia tidak mau berinvestasi di instrumen yang berisiko. Nah, ini biasanya konservatif investor. Ya, konservatif investor itu ada beberapa produk yang cocok untuk mereka. Ya, misalnya kalau yang sangat umum itu ya deposito, ya kemudian emas. Nah, kalau di pasar modal itu ada reksadana pasar uang, ada juga obligasi yang di bawah 1 tahun. Ya, nah, ini bisa ya teman-teman pilih ya untuk kategori teman-teman yang sangat takut dengan yang namanya risiko. Ya. Kemudian kita naik level sedikit ya buat teman-teman yang kategorinya sebenarnya masih konservatif tapi sudah mulai menerima risiko. Nah, ini mulai kategorinya sudah mulai ini ya moderat sebenarnya ya, mulai menerima risiko. Nah, biasanya kita merekomendasikan misalnya adalah obligasi di atas 1 tahun, ya, kemudian reksadana pendapatan tetap, ya, kemudian ada ETF yang basisnya obligasi. Nah, ini risikonya sudah mulai ada nih teman-teman ya, beda dengan konservatif tadi. Nah, ada juga nih yang sedikit ya lebih agak agresif, ya medium to agresif. Nah, ini biasanya reksadana campuran sama kalau ETF saham itu yang cenderung ETF yang pasif. Nah, yang terakhir kalau kita lihat secara return dan risikonya yang sangat menarik, yang mungkin ini menjadi salah satu kenapa sih kita harus investasi di saham? Kenapa sih kita harus investasi di pasar modal? Karena salah satunya adalah return yang menarik, teman-teman. Ya. Karena hampir instrumen-instrumen lain itu dia tidak memberikan return yang menarik ya. Kayak deposito, emas, ya, obligasi dan seterusnya mungkin masih secara return ya mungkin tidak semenarik saham misalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya beberapa produknya ya. Ada saham, ada reksadana saham, ada juga ETF saham. Nah, ini beberapa produk pasar modal. Nah, kita bisa sesuaikan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini orangnya cenderung tertarik dengan return yang besar, ya, tapi teman-teman siap dengan risiko, produk-produknya adalah seperti saham, reksadana saham ini tepat buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini masih sangat konservatif, ya, sangat ragu-ragu, nah reksadana pasar uang atau obligasi di bawah 1 tahun bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya. Nah, tapi saran saya memang tidak ada masalah ya, teman-teman mau startnya dari mana, tapi percayalah ya, kalau kita berbicara jangka panjang, teman-teman, instrumen-instrumen agresif ini jauh lebih menarik ya, dibandingkan dengan instrumen-instrumen yang kategorinya konservatif, gitu ya. Nah, mungkin sedikit teman-teman ya, ada beberapa strategi yang kita bisa gunakan dalam berinvestasi nantinya. Ya, teman-teman, selain tadi kita menentukan real risk ya, profile kita, risiko kita cenderungnya kemana, ya, atau juga berdasarkan goals kita mau berapa lama. Biasanya kalau pensiun itu karena dia lama, biasanya kita rekomendasikan kalau dia mau belajar saham ya kita investasi di saham. Tapi kalau dia nggak tahu saham, nggak bisa cek market, ya kita rekomendasi reksadana saham. Itu biasanya kalau tujuannya jangka panjang, ya itu biasanya kita rekomendasikan seperti itu. Nah, dalam berinvestasi pun ya teman-teman pun juga bisa nanti menggunakan beberapa metode. Ini tergantung teman-teman punya kemampuan kapitalnya seperti apa ya. Misalnya bisa dollar cost averaging gitu ya. Ini teman-teman coba ya alokasikan setiap bulan kayak tadi ya. Setiap bulan gajian misalnya teman-teman alokasikan 2 juta misalnya setiap bulan ya, misalnya ke saham BBRI misalnya. Ya, jadi ini teman-teman alokasi ya setiap bulannya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ini bisa teman-teman lakukan. Jadi kita tidak melihat apakah market naik atau turun. Yang penting konsistensi kita. Yang penting setiap tanggal 27 misalnya.
Atau tanggal 26 saya top up langsung beli saham BBRI. Itu bisa teman-teman lakukan. Nah, ini biasanya dikenal dengan kayak nabung saham lah ya bahasanya ya. Jadi kita yang penting beli aja ya, jumlah tabungannya dengan nominal 2 juta. Jadi kalau misalnya harga sahamnya lagi mahal, ya kemungkinan jumlah lot teman-teman mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau harga sahamnya turun, nah ini teman-teman dapat untungnya gede ya karena bisa beli saham dengan nominal yang murah atau dengan 2 juta ini teman-teman dapat lotnya lebih banyak. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, metode lamsam ya. Lamsam ini teman-teman investasinya ya udah langsung gede misalnya ya. Saya punya uang misalnya 10 juta ya atau 20 juta, dan saya langsung invest seperti itu. Biasanya kalau lamsam ini akan sangat cocok sekali kalau kita elaborate dengan kemampuan kita melihat pasar ya. Mungkin teman-teman tahu momennya ini mungkin momennya pasar lagi turun, walaupun kita nggak tahu bottomnya di mana misalnya. Kita momen lihat pasar lagi turun, atau momen di mana ini kayaknya posisi-posisi area-area yang cukup diskon misalnya ya. Nah, kita bisa masuk di sana, kita bisa beli di sana. Nah, elaborate-nya mungkin lebih enak ke sana. Tapi kalau bisa teman-teman nggak punya kemampuan seperti itu, ya udah langsung aja masuk gitu ya, langsung invest dengan nominal 10 juta. Nah, yang terakhir adalah constant share. Constant share ini lebih kurang sama kayak DCA, tapi kalau DCA itu kita fixnya itu ya tetapnya itulah 2 juta itu nominalnya per bulan. Tapi kalau constant share ini kita fokus dengan jumlah lotnya ya. Nah, ini kayak nabung saham tapi nabung lotnya. Ya, ini cocok buat teman-teman yang misalnya mau nanti dapat dividen itu gede misalnya ya. Saya harus nabung saham, tapi untuk dapat dividen yang gede saya harus punya sekian lot dulu. Berapa lot yang saya harus miliki? Misalnya saya harus punya misalnya 1000 lot. Nah, berarti saya harus nabung tuh konsisten misalnya. Setiap bulan misalnya saya bagi 1000 itu saya bagi berapa tahun? 3 tahun. Misalnya sebulan itu harus 10 lot misalnya ya. Saya bagi-bagi, oh ternyata perhitungannya kalau mau dapat dalam waktu 5 tahun itu 1000 lot, misalnya saya harus 10 lot misalnya 1 bulan gitu ya. Nah, itu sudah saya kalkulasi ya dengan harapan dengan 1000 lot itu saya sudah mengharapkan saya sudah punya kekayaan ataupun sudah pemegang saham bank tersebut atau saham tersebut dengan dividen berapa gitu ya. Nah, 10 lot ini setiap bulan saya konsisten teman-teman invest ya. Nah, cuman perbedaannya kalau yang ini dollar cost averaging nominalnya tetap 2 juta. Yang berubah itu jumlah lotnya. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi kalau yang ini konsisten di jumlah lotnya 10 lot. Nah, berarti nominalnya bisa naik, bisa turun. Nah, bisa jadi kalau misalnya harga sahamnya lagi naik, ya bisa jadi 10 lot ini mungkin tidak 2 juta lagi, misalnya harus 3 juta atau 4 juta. Atau bisa jadi kalau harga sahamnya lagi turun, ya 10 lot ini mungkin tidak 3 juta lagi ya. Bisa jadi mungkin hanya 1,5 juta. Nah, ini sangat fluktuatif dari jumlah nominalnya. Makanya ini cocok ya buat kita yang mungkin punya penghasilan mungkin tidak terbatas, tidak ada budgetingnya, ya udah kita nabung aja terus. Yang penting 10 lot aja. Nah, kalau ini mungkin dengan kita punya budgeting yang sudah jelas ya, tidak bisa diotak-atik lagi, mungkin kita menggunakan DCA ini. Karena jelas setiap bulannya 2 juta. Kalau ini ya kita memang tidak jelas ya, tapi kita konsisten ngumpulin jumlah lotnya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan metode ini. Ya, Bung strateginya Benny, masih. Yap. mohon maaf, waktu kita sudah mulai terbatas. Apa masih cukup Oke. panjang? Oke, ini sudah slide ini ya terakhir ya. Ya. Oke, mungkin satu slide terakhir teman-teman ya. Jadi intinya nanti teman-teman bisa merencanakan pendidikan ya, pendidikan anak gitu ya. Dari menghitungnya ya seperti ini ya. Kemudian nanti bisa teman-teman hitung juga pakai kalkulator ya. Itu ada aplikasinya. Teman-teman download aja ya, financial calculator. Nanti kita bisa hitung kebutuhannya berapa ya, berapa nilainya di masa yang akan datang. Dan nanti juga kita bisa hitung berapa nominal ya alokasi setiap bulan yang bisa kita invest ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dari saya ya itu cukup ya karena memang materinya memang terkait perencanaan investasi dan juga sedikit ya pembahasan risiko supaya mungkin teman-teman dan kita semua ya tentunya bisa berinvestasi lebih menghindari ataupun bisa mengorganisasi risiko lebih baik lagi.
Saya kembalikan lagi ya ke moderator atau ke Pak Hari. Silakan Terima Pak. kasih Bung Penny. Jadi para peserta yang berbahagia, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bung Penny tadi, cukup banyak mesti diperhatikan. Tapi saya menemukan satu fakta menarik bahwa berdasarkan tema topik yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi sampai siang ini, dasar, tujuan, risiko, dan perencanaan berinvestasi itu satu kesatuan rupanya. Jadi kalau mau sukses investasi, Anda mesti memahami dasar, kemudian mengerti tujuan, kemudian mengenal risiko, dan tentu akhirnya melakukan perencanaan investasi. Bukan begitu. Jadi kalau saya simak dari apa yang disampaikan oleh materi dari Bung Penny, ya itu merupakan sebuah katakanlah bungkusan, terutama yang berkaitan dengan yang pertama kita, apakah kita mau terus bekerja sampai tua atau kita harus cerdas bahwa kita bekerja sekarang untuk mengumpulkan aset supaya aset yang kemudian melindungi kita di masa mendatang. Baik, kita masuk ke sesi para narasumber ditanya. Anda bertanya, para narasumber memuaskan Anda, kan gitu ya. Pertanyaannya ada beberapa yang sudah masuk. Saya lihat dari kolom Q&A itu ada 3 pertanyaan. Yang paling satu lagi itu ada penegasan. Kemudian untuk pertanyaan mohon disampaikan ke kolom ini ya, kolom Q&A ya. Kemudian ada di kolom chat. Nanti kita diskusi ini. Pertanyaan banyak ke Bung Reza, tapi walaupun begitu saya akan coba adil, gitu kan. Semuanya akan mendapatkan PR yang sama sebagaimana pesan Bu Dora. Pertanyaan pertama kita mulai saja dari Muhammad Firly, GIBI Polsri. Nah, untuk yang bertanya, yang pertanyaan yang dibacakan, silakan screenshot pertanyaan Anda. Kalau Anda ada berada di Kota Palembang, silakan ke kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan, tunjukkan bukti screenshotnya untuk mendapatkan souvenir yang langka dari Bursa Efek Indonesia. Jika Anda berada di luar kota, maka silakan scroll Sumsel dan lampirkan screenshotnya untuk kemudian sertakan alamat Anda agar dapat kami kirimkan jika Anda berada di luar kota Palembang. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Bung Firly, langsung dituju kepada Bung Reza, tapi nanti Bung Penny boleh menambahkan. Pertanyaan kepada Mas Reza, kepada Mas Firly, apa yang harus dilakukan oleh seorang investor apabila perusahaan yang kita beli sahamnya terlikuidasi dan uang kita nyangkut? Nah, ini gimana nih Bung Reza atau Bung Penny? Silakan Bung Reza dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini sering kali ada sejumlah nasabah juga yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi misalkan seperti saham apa ya kita bilang saham Borneo gitu kan, Born, terus tiba-tiba udah sudah terlikuidasi, terus kemudian belum lama yang perusahaan rokok ya, misalkan seperti RMBA itu juga sama gitu. Nah, biasanya sih gini Pak Hari, nantinya siapa namanya si nasabah tersebut itu akan datang ke Pak gitu, akan datang kami, kemudian nanti kami akan lampirkan form ini kayak form isian lah gitu, form isian yang intinya sih menerangkan bahwa dia sebagai pemegang saham tersebut. Nah, kemudian form itu nanti kita akan sampaikan ke BAE Pak itu, karena kan yang namanya saham yang kita punya itu kan ditempatkan di Biro Administrasi Efek namanya BAE. Nah, setiap perusahaan sekuritas itu dia punya BAE-nya masing-masing. Tuh, ini yang nanti kita akan urus ke BAE. Nah, nanti setelah divalidasi oleh BAE, nanti akan mendapatkan apa namanya kayak bukti lah gitu kan. Nah, ini nanti yang sama siapa namanya sama si nasabah itu bisa ke emitennya Pak itu. Nah, atau bisa juga dia membuat surat kuasa ke sekuritas. Tuh, kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke, artinya ini kan berarti case-nya adalah kalau perusahaan terlikuidasi masih memiliki aset yang kemudian sisa asetnya setelah dikurasi, dikurangi kewajiban masih ada sisa sehingga para pemegang saham masih bisa memperoleh sisa dari proses kurasi atau likuidasi dari aset-aset perusahaan yang mengalami likuidasi tersebut ya perusahaannya ya. Betul. Begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memuaskan Mas Firly dari GIBI Polsri. Anda berhak mendapatkan souvenir klien. Kemudian ini ada pertanyaan dari Poltak MS. Pertanyaan langsung borong. Nah, ini saya sudah senang. Berarti tinggal saya bagi-bagi saja ini. Pertanyaan banyak 1 dari 5. Nah, ada 5. Yang nomor 5 udah pasti nih kayaknya Mas Reza yang akan menjawab. Tapi nomor 1 saya akan lempar ke Bung Penny dulu. Dari Pak Poltak. Enggak dari Poltak MS, Bapak atau Mas ya? Atau Bang. Apakah ada batasan usia minimum untuk memiliki portofolio saham di Indonesia? Jika iya, bagaimana prosedur untuk mentransfer portofolio saham ke anak? Nah, ini
yang ke anak yang masih di bawah usia minimum tersebut. Wah, ini keren banget nih. Berarti beliau ingin anaknya sudah punya aset keuangan di usia dini. Nah, bagus ini. Gimana Bung Penny? Apakah ada usia batasan minimum? Jika iya, apakah ada solusi yang menarik? Jika ada, bagaimana solusi yang menarik untuk sang anak bisa punya aset dari sang bapak? Oke, mungkin izin menjawab ya, Pak Ria. Mungkin nanti dari Mas Reza atau Pak Heri juga mungkin bisa menambahkan. Kalau memang kita melihat dari pembuatan akun ya, Pak Heri, ya memang kan syaratnya kan membutuhkan IKTP ya. Berarti kan kita tahu di usia berapa orang tersebut memang sudah memiliki IKTP ya. Nah, gitu ya Pak Poltak ya. Jadi untuk membeli portofolio saham itu ya sama aja kalau kita misalnya buka akun ya di perusahaan sekuritas ya dengan syaratnya IKTP. Nah, bagaimana prosedur untuk transfer portofolio saham ke anak yang masih di bawah usia? Nah, kita pun sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya kita juga ada tuh ya kado-kado ya. Kita ada kado saham ya. Misalnya ya kita buatkan misalnya untuk misalnya ada juga kado pernikahan ya atau juga ada juga buat anak ya dan seterusnya itu juga kita biasanya kita ada gimmick ya ataupun bentuk seperti itu kita buat ya tapi pada umumnya memang kalau nanti anaknya sudah mencapai umur tertentu ya mungkin itu akan dimasukkan ke portofolio anaknya ya asalkan memang dia sudah memiliki akun ya tapi untuk sementara memang akun tersebut masih bersama orang tuanya ya yang tentunya yang QQ ya. ya QQ itu ya Pak Poltak ya jadi nanti kalau misalnya butuh buat anak apa apa nanti hubungi kita aja nanti kita bisa buat kado ya buat anaknya ya Kado dalam anak namanya ya. Nah, ada dalam produk namanya kado anak ya. ya dalam Oke, saya lanjut nih ke pertanyaan kedua masih dari Poltak MS ke Bang Reza nih. Nah, mengenai volatilitas pasar saham dan risiko yang terkait dengan investasi saham, apa pertimbangan khusus yang harus diambil saat mentransfer portofolio saham ke anak yang masih berusia di bawah 10 tahun? Ya mungkin perlu kita pikirkan apakah anaknya yang aktif bertransaksi atau tetap under ayahnya. Silakan Bang Reza. Iya, baik. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Saya sebutnya apa ya, Bang Poltak lah ya. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh apa, Mas Fendi ya. Jadi memang kalau untuk apa pembukaan akun anak itu kan memang masih under orang tuanya gitu. Nah, terus kemudian ya artinya gini, kalau memang kita sebagai orang tua kita ingin melakukan pembukaan apa ya namanya QQ ke anak, ya QQ ke anak itu sebenarnya nggak ada masalah Pak gitu. Nah, yang mungkin nanti kita harus pertimbangkan atau kita cermati kan adalah pada saat kita melakukan transfer ke anak. Nah, ini tujuan tujuan jangka panjangnya itu untuk berapa lama gitu. Misalkan Bang Poltak menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak gitu kan. Tabungan pendidikan untuk anak untuk jangka waktu misalnya 10 tahun ke depan gitu. Nah, di mana tabungan pendidikan itu berupa penempatan investasi di saham. Nah, jadi pada saat melakukan transfer tersebut, saya kira pertimbangan terkait dengan volatilitas pasar itu mungkin tidak menjadi isu utama ya gitu. Maksud saya gini, katakanlah misalkan kayak kayak saat ini nih kondisi pasar apa namanya sedang ada ketegangan geopolitik global, terus kemudian kenaikan tingkat suku bunga, terus apakah dengan sentimen tersebut orientasi jangka panjang Bank Polta ke anak itu menjadi berkurang kan enggak? Karena tujuan kita kan memang tujuan jangka panjang. Artinya pada saat kita punya rencana kita menyiapkan eh, tabungan pendidikan melalui saham anak ya kita bisa lakukan saat ini juga gitu. Paling nanti tinggal Bang Poltak tinggal hubungi sekuritas gitu kan, entah itu Reliance atau mungkin dari Indo Premier untuk dibuatkan tadi QQ rekening seperti itu untuk penempatan atau pemindahan saham seperti itu. Kecuali kalau misalkan Bang Poltak ingin menjadikan rekening anak tersebut adalah eh, rekening trading kedua nih selain rekening trading yang utama itu beda 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 orientasi lagi. Tapi kalau Yes. misalkan tujuannya memang untuk jangka panjang ya saya pikir sentimen maupun volatilitas di pasar itu tidak menjadi isu utama sih seperti itu. Oke, kayak tanggapan Bang Reza tadi sebenarnya sudah cukup juga termasuk menjawab pertanyaan nomor 3 ya, tentang bagaimana mempersiapkan dan mengelola portofolio. Jadi kembali juga nih,
mostly siapa yang mengendalikan rekeningnya ya. Ya, Apakah tetap ayahnya atau anaknya? Kalau anaknya rasanya tidak bijak. Di bawah 10 tahun kita serahkan untuk melakukan pengelolaan portofolio ya. Tapi kalau untuk ayahnya tadi seperti itu. Investasinya berarti pilihan sahamnya juga ngancam ya Bang Reza ya. Saya ya, langsung ke ya. pertanyaan nomor 5 ke Bang Reza, nanti pertanyaan nomor 4 saya serahkan ke Bung Penny. Jadi pertanyaan nomor 5 untuk Reliant, apakah ada produk khusus untuk modal seperti ini? Iya, kalau kalau kita kan menyediakan fasilitas Pak gitu, menyediakan fasilitas online trading gitu kan, baik itu melalui apps desktop maupun mobile ya, lewat gadget gitu. Nah, kalau kalau dikatakan khusus mungkin enggak Pak gitu. Tapi ya tadi mungkin kita bisa fasilitasi dengan membuka subrekening QQ gitu. Jadi misalkan yang rekening utamanya adalah Bank Poltak sebagai rekening utama ya orang tua. Kemudian nanti kita akan bukakan subrekening QQ dengan apa dengan nama anaknya seperti itu sih. Oke, kalau di IPOD namanya kado ya, bukan begitu Aduh, ya Bang Pak, Penny. seperti itu ya. Nah, Bang Penny, pertanyaan nomor 4, apakah implikasi pajak dari mentransfer portofolio saham ke anak yang masih berusia 10 tahun? Apakah ada cara untuk meminimalkan beban pajaknya sudah finalnya 0,1% dari nilai transaksi. Dari Iya. transaksi semacam itu. Mungkin maksud di sini adalah teknis apakah rekening tersebut dibeli lewat rekening bapaknya, ayahnya, kemudian baru dipindahkan atau bisa langsung karena sudah ada kado yang namanya kado ya kalau di Indopremer, apakah langsung dibelikan saja melalui rekening tersebut melalui ayahnya. Mungkin bisa dibantu jelaskan, Bung Feni. Jadi memang terkait pajak ini kan memang kita sudah final ya Pak Eri ya. Memang itu kan sudah ada 0,1 ya. Di pot sendiri memang kita eh, dari fee kita ya fee jual itu kan 0,1 itu sudah include ditambah 0,29 kan, jadi dari 0,19 jadi 0,29 ya. Jadi itu sudah dari transaksi itu sudah dikenakan ya. Nah, cuma memang apakah ini dikenakan ke ini anaknya atau gimana? Biasanya memang ini sudah ditransaksi dari rekening ayahnya ya atau orang tuanya ya Pak ya. Karena kan yang punya kapasitas ya secara hukum ya yang tentunya sudah benar-benar wajib pajak juga dan juga sebagai orang yang secara hukum itu cakap gitu ya. Ketika orang tuanya ya. Makanya nanti setahu saya memang itu lebih dikenakan ke transaksi dari orang tuanya gitu ya. Baru nanti itu dipindahkan mungkin ke anaknya. Itu Pak Heri ya. Semoga bisa jawab. Ya, jadi seperti itu teknisnya ya. Jadi bisa jangan khawatir buat Anda yang ingin mengembangkan portofolionya. Jadi tinggal ya buka saja akun, kemudian untuk pajaknya tadi itu sudah final dan tinggal teknisnya aja ya. Baik, saya masuk ke pertanyaan. Saya udah pilih-pilih, semuanya rasanya menarik semua untuk dijawab gitu ya. Basic-basic dan ternyata penting gitu. Nah, oke, saya lanjut dengan dari Suryati. Jadi sudah pertanyaan penanya ketiga ini ya. Suryati bertanya, namun saya akan combine dengan masukan dari Poltak MS atas pertanyaan Suryati ini. Silakan nanti dijawab oleh Anda berdua. Siapa dulu nanti. Jika pada saat sedang terjadi krisis ekonomi 19, terus ditambah dari Poltak tadi banyak perang antar negara gitu kan, sehingga apakah kemungkinan kehilangan portofolio. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan agar investasi yang kita lakukan tetap aman dan menghasilkan keuntungan optimal pada situasi tersebut. Nah, mungkin siapa dulu yang mau menjawabnya? Bung Reza atau Bung Penny dulu nih? Memberikan tanggapan Mas atas Reza dulu. pertanyaan Suryati. Bung Penny, silakan Bung Penny. Mas Reza dulu, Mas Reza dulu. Oke. Oh, Mas Reza dulu. Oke, silakan. Iya, ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi tertentu, ini kan sebenarnya lebih kepada pilihan kita dalam bertindak nih gitu. Makanya kalau tadi kan sempat disebutkan juga oleh Mas Penny, terus kemudian di salah satu slide saya tadi kan juga ada istilah FOMO gitu kan, dengan panik segala macam. Bahkan kalau saya dari hasil diskusi saya dengan Pak Rokenhong juga ya, diam itu pun juga termasuk tindakan gitu. Artinya pada saat kita melihat situasi situasi global yang katakanlah saat ini tidak menentu, ada perang sebelumnya mungkin ada perang dagang antara Amerika dan
dengan Cina itu usai, kemudian ada perang lagi antara Israel dengan Hamas. Nah, kemudian itu usai, kemarin ada lagi serangan dari Iran ke Israel gitu. Akhirnya membuat kondisi pasar jadi ini kan, jadi tidak menentukan. Terus kemudian ditambah lagi rupiah yang melemah, kemudian di sisi lain juga ada apa namanya kenaikan tingkat suku bunga gitu. Nah, artinya kalau kita misalkan kita apa ya dasar dari diri kita itu tidak terlalu panik, ya sudah kita mungkin akan coba wait and see dulu gitu kan. Wait and see kira-kira penurunan ini sampai seberapa dalam sih gitu. Nah, kalau misalkan kita punya portofolio ya mungkin kita bisa lakukan jual bertahap gitu. Nah, tapi bukan berarti wah begitu ada berita BI naikin suku bunga, wah langsung panik, enter sell semua barang, habiskan semua barang, kosongin portofolio segala macam. Nah, itu udah panik panik apa ya? Kalau kita orang Jaksel ya, Jakarta Selatan bilangnya lebay lah gitu. Panik lebay lah seperti itu kan. Artinya kita pun juga harus lihat gitu. Kondisi seperti ini apa, apakah hanya sementara gitu kan gitu. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai adanya situasi atau sentimen yang negatif ditambah lagi diri kita yang panik akhirnya membuat portofolio kita jadi berantakan. Kemudian membuat orientasi jangka panjang kita menjadi berantakan gitu. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Makanya pada saat kita mendapatkan berita atau sentimen, kita pelajarin dulu. Ini sentimen ini ngaruh nggak ke portofolio saya? Ya kan? Artinya kalau dari sisi portofolio itu tidak banyak mengalami gangguan, ya udah kita wait and see dulu gitu. Siapa tahu kan dengan adanya penurunan yang terjadi saat ini, mungkin kita bisa dapat harga lebih murah sehingga kita bisa menambah porsi investasi gitu kan. Kalau tadi kan Mas Fendi sudah kasih tuh apa namanya ilustrasi penempatan investasi. Nah, itu mungkin porsi investasi bisa ditambah dengan adanya penurunan saat ini. Apalagi harganya juga masih murah. Kurang lebih seperti itu sih Pak, kalau dari saya. Oke, Bung Mei mau menambahkan? Mungkin kalau dari saya ya, ini memang teman-teman sudah sangat jelas ya oleh Mas Reza ya. Artinya memang tadi kan kalau yang punya barang ya mungkin nggak langsung dijual begitu aja semuanya ya, mungkin bertahap dulu gitu ya. Nah, bagi yang belum punya barang ya mungkin karena memang lihat kondisinya memang belum tepat atau masih wait and see, nah mungkin bisa coba memanfaatkan ya ke produk-produk yang lain misalnya ya. Misalnya ke instrumen yang sangat sangat konservatif ya tadi ya, misalnya kayak reksadana pasar dulu ya, kita parkirkan dulu di sana Ya, semula gitu ya, untuk bisa memanfaatkan imbal hasil gitu ya dari sana. Nanti kalau sudah memungkinkan ya mungkin kita bisa langsung masuk lagi ya, geser lagi ke instrumen yang konservatif ya, atau masuk lagi ke sahamnya. Itu sih paling ya, tambahan sih dari ya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Bung Mei. Waktu sudah sangat terbatas banget, tapi pertanyaannya masih ada yang masuk beberapa dan masih menarik semua. Cuma saya tidak bisa, kayaknya kita tidak bisa mengakomodir semua. Izinkan saya menambahkan satu pertanyaan terakhir untuk dijawab, untuk ditanggapin. Saya ambil dari Novita Sari. Novita Sari dari kolom chat, dia bertanya, bagaimana tanda investasi tidak aman? Nah, ini menarik nih, karena ini banyak sekali yang ngaku-ngaku investasi, hasil slip kemana-mana. Belum lagi kalau ada produk satu lagi itu yang terkenal berbau kripto. So, bagaimana tanda investasi tidak aman? Kemana saya harus berinvestasi jika saya seorang pemula? Haruskah saya mapan dulu? Jadi 3 pertanyaan. Pertama, tanda investasi tidak aman. Sebagai seorang pemula, apa dulu? Tadi sebenarnya Bung Penny sudah jelaskan. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Ketiga, harus mapan dulu atau dengan modal seadanya dulu bisa investasi. Siapa dulu mau menjawab, memberi tanggapan? Silakan. Bung Penny dulu kayaknya ya. Tadi kan mau jawab Bung gantian, Reza ya. gantian Mas Fendi dulu. Siap, siap. Harus ngikut kita ya. Ya. Oke, ini pertanyaan juga bagus ya dari Novita Sari ya, dari Unbara ya. Pertama, bagaimana tanda investasi itu tidak aman ya? Tidak. Ini kalau kita berbicara general ya, Pak Hari ya. Ini kalau kita berbicara umum nih ya, produk-produk investasi. Pertama, memang tentang legalitas. Ini Ya. apakah itu legal atau tidak? Nah, itu biasanya memang banyak sekali nih di daerah-daerah tawaran-tawaran investasi ya. Dia mengatakan OJK. Nah, itu kalau kita cek itu belum tentu ada ya teman-teman. Jadi jangan berarti ada logo OJK itu sudah pasti aman ya teman-teman ya. Itu harus cek lagi. Ya karena sekarang banyak sekali penipuan seperti itu. Berarti legalitas yang pertama. Yang kedua,
return yang kadang nggak masuk akal. Ya. Misalnya sebulan ya kalau kita invest sebulan dapat 20%. Nah itu nggak masuk akal teman-teman. Coba 20% itu teman-teman kalikan setahun. Berarti 20 setahun itu kan 20 kali 200 berarti udah, oh, udah 250% gitu ya. Setahun teman-teman. Nah, kita membandingnya dengan apa? Kita membandingkan dengan risk free rate aja, tingkat suku bunga bebas risiko gitu ya. Misalnya tingkat suku bunga bebas risiko itu asumsi 5%, 6%. Atau kalau obligasi misalnya 8%, 9%. Jadi kalau dia mengatakan itu setahun ya, 8%, 9% itu setahun. Atau kalaupun pasar modal misalnya 15% itu pun juga nggak pasti. Ya. Dan dia menawarkan kepastian. Pasti returnnya gede lagi. Nah itu hati-hati ya. Jadi legal, kemudian returnnya per bulannya gede, dan dia mengatakan pasti. Nah itu hati-hati. Nah itu pertama ya. Tapi kalau di saham sendiri, tentu ya kita lihat beberapa ya kayak notasi ya. Biasanya Pak Heri ya ada notasi itu perlu diperhatikan. Kemudian juga likuiditasnya seperti apa itu bisa teman-teman perhatikan. Itu mungkin lebih spesifik ke sana. Terus kemana saya harus berinvestasi jika seorang pemula? Nah ini kadang tergantung ya. Kalau saya jujur Pak Heri ya, kalau mahasiswa itu karena waktu belajarnya banyak, saya langsung arahin ke saham saja. Ya, betul. Karena waktu belajarnya banyak ya Pak Eri ya. Jadi kan kuliahnya kan kuliah seminggu berapa kali sih gitu ya. Artinya teman-teman punya waktu banyak untuk belajar ya terkait saham, analisis fundamental, teknikal dan seterusnya. Nah, silahkan ke saham aja. Jadi buat teman-teman pemula saran saya kalau masih ada waktu ya belum bekerja belum apa, manfaatkan waktu teman-teman buat belajar saham. Ya. Nah, beda kalau misalnya teman-teman yang mungkin sudah karyawan, sudah bekerja, mungkin saya rekomendasikan ke reksadana. Ya, karena nggak usah harus belajar lebih dalam gitu ya. Terus pertanyaan ketiganya adalah, haruskah saya mapan dulu baru berinvestasi? Enggak ya. Nah, justru kita berinvestasi biar mapan ya Pak Heri ya. Masa mapan baru berinvestasi gitu ya. Justru kita supaya mapan kita berinvestasi. Nah, inilah yang disediakan oleh eh, Burs- Bursa Efek Indonesia, di mana kita tidak perlu memulai dengan nominal yang gede ya. Dulu mungkin dari satu lot berapa Pak? 500 juta ada ya? Juta, ada Nah, yang 100 juta. Bayangkan ya, dulu itu repot ya untuk memulai investasi. Kalau sekarang 100.000 teman-teman sudah mulai invest. Jadi artinya nggak usah mapan. 100.000 tadi kalau kata Mas Reza buat nongkrong di Starbucks doang ya Mas ya. 5.000 ya. 100.000 nongkrong di Starbucks Iya. ya. Kan 100.000 kayak sehari, wah kayaknya nggak cukup malahan ya. Nah itu sudah mulai invest ya, bisa invest. Gitu ya, Bu Novita mungkin silakan mau ditambahkan dari Mas Reza. Monggo. Bang Reza mungkin ada yang mau ditambahkan Bang? Karena ini Iya, biasanya sering ditanyakan ini oleh pemula-pemula nih, karena mereka mau jadi duta literasi nih Bang. iya, iya. Jadi, ya, jadi memang yang disampaikan Mas Benny tadi ini ya apa namanya komprehensif ya. Jadi kalau kita ngeliat investasi itu aman tidak aman, ya tentu kita harus punya pembandingnya kan gitu. Kayak misalkan ada pihak yang menawarkan investasi di apa di instrumen X eh, pasti 15% sebulan. Nah, tentu kita langsung langsung ini apa langsung nalar kita langsung jalan gitu. Apa iya sih ada investasi 15% fix dalam sebulan gitu kan. Nah, tentu itu yang harus kita cermati. Terus kemudian yang kedua investasi ini di diawasi atau tidak sih gitu kan oleh lembaga terkait. Katakanlah misalkan oleh bursa atau oleh OJK gitu kan. Nah, ini pun juga apa namanya karena lambang maupun logo dari suatu perusahaan itu bisa dicomot dari ini ya dari Google ya. Kadang ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan logo apa logo Bursa Efek, Yunabung Saham, terus Logo kemudian OJK. apa logo OJK diawasi oleh OJK. Jadi membuat seolah-olah apa aset tersebut diawasi oleh OJK. Nah, ini kita juga harus aware juga gitu kan. Kita konfirmasi lagi kan gitu. Misalkan kalau misalkan Bapak Ibu yang Palembang mungkin konfirmasi ke mana bisa ke Pak Hari atau ke timnya ini benar nggak sih tawaran ini datangnya dari IDX. Nah itu kan harus ada upaya kita seperti itu kan. Lebih baik kita capek melakukan seperti itu daripada uang kita hilang karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab tadi gitu. Terus tadi terkait dengan mapan ya tentu tadi saya setuju dengan Mas Fendi gitu bahwa ya tujuan kita investasi ini ya kita untuk apa untuk merencanakan masa depan supaya masa depan kita itu bisa lebih baik lebih lebih mapan gitu kan apalagi nanti Mbak Novita saya nggak tahu udah
berkeluarga atau belum kan gitu kan. Mungkin kalau Mbak Novita saat ini udah keluarga gitu kan, mungkin katakanlah misalkan saat ini sebagai karyawan atau sebagai ibu rumah tangga, ya mungkin bisa disonding juga dari uang pemberian suami, selain dipakai untuk kebutuhan keluarga, ada sebagian yang bisa dialokasikan untuk investasi seperti itu sih. Baik, terima kasih Bung Penny dan Bung Reza. Sayang sekali waktunya sudah selesai, sudah habis. Pertanyaan masih Ya, banyak, masih bagus pertanyaannya. Mudah-mudahan kita PI yang menyelenggarakan sekali lagi di semester kedua tahun 2024 program seperti ini untuk bisa mengakomodir para masyarakat di Sumatera Selatan khususnya dan Kota Palembang umumnya. Baik, untuk Mas Firly, Bung Poltak, kemudian Mbak Suryati, lalu ada Mbak Novita Sari, silakan kalau Anda berada di Kota Palembang, mampir ke kantor kami untuk mendapatkan souvenir keren, screenshot pertanyaan Anda sebagai bukti, kemudian jika Anda berada jauh, silakan follow saja IG kami @idex_sumsel, kemudian lampirkan screenshotnya dan sampaikan alamat Anda. Kepada Bung Penny Rahmandani atau Bung Penny Masum dan Bung Reza Pribada, terima kasih atas paparan dan tanggapan yang diberikan. Mudah-mudahan menginspirasi masyarakat Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya untuk menjadi investor atau melakukan kegiatan investasi yang legal logis dan bersedia menjadi duta literasi keuangan bagi masyarakat di sekitarnya secara natural untuk bersama-sama kita menghindari dari kerugian-kerugian akibat investasi bodong. Terima kasih dari saya dan saya kembalikan ke master seremoni kita, Bung Sanrio Novan. Kepada Bung Sanrio, dipersilakan. Thank you Oke. Pak Adi, thank you Mas Terima Reza. kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari sudah membawakan acara ini menjadi moderator. Baik, dengan berakhirnya acara hari ini, kami atas nama APEI mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Hari Mulyono, kepada pembicara narasumber Pak Reza dan Pak Penny, terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Kami mohon maaf apabila pada pelaksanaan acara hari ini ada yang kurang berkenan. Baik, saya tutup acara ini. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Mas Penny, Terima Mas kasih. Rio, Terima terima kasih kasih Pak Bapak Ibu Reza. dan rekan sekalian. Reza. Terima kasih Pak Salam sehat Penny. semuanya. Terima Terima kasih kasih. semua para Mari, peserta. terima Izin kasih ya. Bang Hari.